Berat badan. Oke, itu mah panjang ya kalau udah ini ya. Nah, Ada 3C juga sebenarnya. ya, komitmen, apalagi konsisten sama konsekuen. Nah, itu panjang nggak materinya? Panjang, bisa lah Anda sampaikan selama 5 menit. Tipologi manusia. Ya, 3. Ada 3. Nah, tapi dia bakal dibagi-bagi karena ini saking panjangnya nanti kebingungan. Berdasarkan OKOI itu satu materi, berdasarkan sensori satu materi, berdasarkan personality satu materi. Kayak gitu ya. Berarti ini cabangnya kan? Berarti sudah 8. Nah, ini 9 OKOI. Kemudian 10 sensori. Sensori itu apa? Nah, lupa lagi kan? Iya kan pengertiannya, Bu. Jangan bilang sensori itu apa? Kayak misalnya Cara data masuk ke alat yang digunakan untuk memasukkan data. Atau sumber data induksi dari luar. Kemudian apa lagi yang terakhir? Personal. 10 berarti ya. 10 materi yang akan antara simpati dan korsimpati digabung. Kemudian 3E, simpati kayaknya udah hatam banget ya Anda ya? Hatam karena ada ditambah KICA. Wah, apalagi udah tambah KICA. Apa aja tuh? Ada 3 macam. Kebetulan, sengaja. Alami kebetulan sama yang dibuat. Oke. 3E. Ya. Panjang nggak? Tidak terlalu. Oke, berarti Anda Tapi itu butuh. sebenarnya panjang kalau di kasus. Kayak misalnya di suku Kajang deh. Apa yang dipakai di sana kalau kita ke sana? Ayo. Etiket itu dia. Terus kalau misalnya bedanya akhlak, nah ini kemarin ada yang nanya, bedanya akhlak sama etika apa? Nah lupa misalnya. Apa tadi? Kayaknya ada yang jawab Ustadz kemarin. Apa bedanya etika sama akhlak? Oke, kalau kita makan baiknya berdiri atau duduk? Duduk. Oke, duduk. Kalau orang luar bilang duduk itu apa? Sebuah etika karena kan kesopanan, tapi kalau bagi kita akhlak karena kenapa? Ada nilai plusnya. Apapun itu, makan pakai tangan kiri, tangan kanan. Kita dapat nilai plusnya. Tapi kalau misalnya, nah ini pernah suatu kejadian. Saya diundang waktu di Jakarta di acara pesta pernikahan gedung. Tapi di situ etiketnya tidak disediakan kursi. Perjamuan. Nah, jadi kita makan itu berdiri. Apa yang Anda harus lakukan? Nah, itu Anda sudah memasuki etiket loh. Karena Anda berada dalam ruangan. Tapi dalam keyakinan kita nggak boleh makan berdiri. Bahkan ada hadisnya kan ya. Kalau kita makan sama dan minum berdiri itu harus langsung dimuntahkan. Harus duduk lagi. Nah, tapi kita kalau di situ di ibaratnya dalam sebuah etiket masih kita jongkok sendiri itu makan ya. Nah, itu nanti akan mengurangi atau membuat tidak berempati atau tidak bersimpati orang-orang yang hadir di sana. Sensory power banyak nggak? Banyak, dan ini penjelasannya sangat bagus. Kalau Anda ada berapa sih? Ada 10 sensory power. Nah, jadi kalau misalnya Anda kuasai itu mantap. Dan terakhir adalah segitiga ekspresi. Belum terlalu ini KS. Kalau segitiga ekspresi ini materi andalanku ini ya. Bagus sekali. Kan kok belum kan udah semuanya kan? Udah semua kan segitiga ekspresi ya? Kak, materi kemarin itu kan kurang dikuasai. Kurang dikuasai. Nah, bisa Belum paham, Karena artinya belum materi paham. juga masih membaca juga sih. Aduh. Perasaan. Tapi kita nggak tahu, kita harus simulasi. Nanti kalau penjelasan segitiga ekspresi Nanti pas coaching aja. di coaching kalau mau. Coaching itu bebas. Boleh langsung ke senior-senior, ada Kak Agung di sini, ada Om Gicli, boleh karena mereka udah melewati semuanya. Nah, intinya dari nanti ditanya, apa sih esensinya kita berekspresi setiap hari? Nah, itu nanti akan ditanya semuanya. Apa sih esensi kita mempelajari sensory power? Apa sih esensi kita belajar 3E? Itu semua Anda harus bisa jawab. Oke, dari 8, 9, nah banyak dong, 8, 9, enggak 10 karena kan ini masuknya di sini tuh 8, 9, 10. Dari 10 materi mana siapa aja yang belum punya materi dari ke 10 materi ini? Oke, dari pertama TLC ada semua? Ada. Angkat tangan kalau belum ada ya biar kita bisa langsung ini. Subconscious ada semua? Ada. Ada tapi tidak lengkap. Cara-cara kakak ayam Ada saja saya ini. kirim di grup. Leadership, itu bagus. Leadership Kahfi lengkap? Enggak. 4 aja dulu kita fokuskan. 3 diri dari 3
Trisula nafsu, 4 4 kuadran. Mana yang lebih pertama dibahas? 3 diri. Kalau urutan dari semua ini, mana yang lebih pertama dibahas? 4 kuadran. Karena dari 4 kuadran itu bisa mengakar. Karena kan 4 kuadran kita bicara tentang apa? Ada orang tahu kalau dirinya tahu. Ada orang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ada orang ada orang tidak tahu kalau dirinya tahu. Ada orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Dan yang terakhir ada orang yang dua-duanya tidak tahu. Itu aja. Nah, itu kenapa sih bisa kayak begitu? Karena sudah kebentuk. Apa aja yang bentuk dia? Masuklah ke materi 3 diri. Dari 3 diri masuk ke materi Diri 3. diri 3 itu semua dipengaruhi oleh Trisula nafsu. kelar. Nah, itu enaknya ngebahas kayak gitu. Oke? Kemudian ada semua kan catatannya ya? Ya. Nah, simpati. Oh, simpati jangan tanya. 3E. Nah, 3E saran saya Anda perbanyak di contoh. Kayak kemarin kita udah studi kasus. Silakan kelompok 1, 2, 3 buat masing-masing 5, ya kan ya? Kalau kurang lebih kayak kemarin saya sampaikan, buat minimal 5 contoh di mana ada etika sama estetika. Itu aja perbanyak. Sensory power banyak sekali, ada 10. Dan ini Anda bisa jelaskan satu persatu. Contoh, kecerdasan apa yang bisa membahasakan sesuatu? Linguistik. Spidol adalah Ya. Kecerdasan segitiga ekspresi adalah, berarti kecerdasan apa itu? Linguistik, berbahasa. Apa yang dipakai orang-orang yang sangat hebat dalam konsep ruangan atau menata Spasial. ya, panggung spasial. Dan itu harus ditahu semua loh. Karena pertanyaannya seputar itu pasti. Dan itu harus dikuasai 10 kecerdasan manusia. Dan terakhir segitiga ekspresi. Segitiga ekspresi ini yang paling membentuk manusia. Karena kan manusia pernah nggak sih nggak berekspresi? Ya. Kapan coba manusia nggak berekspresi? Tidur. Kok tidur pun mimpi ya nggak jadi. Coba ada yang bilang tidur itu orang nggak berekspresi. Pertanyaanku sederhana. Bagaimana kita tahu itu orang tidurnya nyenyak atau tidurnya terganggu? Ngorok. Pasti dari ekspresi. Kalau ngorok masalah saking ngorok itu bernada, kita udah pasti tahu ini orang. Dia pasti penyanyi. Kali ini tadi pagi ini jalan-jalan sama saya. Buktinya dia udah penyanyi. ini. Kalau ngorok. Atau kan kalau misalnya dia tidurnya terganggu, keringetan, tanpa dia bilang kita udah tahu kan kenapa dia. Kepanasan gitu. Dia habis dikejar, ruhnya itu habis dikejar sama anjing gitu. Orang biasa lari ke depan, kalau mimpi itu biasanya kita larinya mundur. Oke, ini saja dan nanti saya minta teman-teman kita akan simulasi untuk ujian. Oke? Siap semua? Saya kasih waktu karena sekarang namanya percobaan biar semuanya dapat. Saya kasih waktu cuma 5 menit. Gambarkan dulu darurat yang kita tahu kayak gimana. Oh iya. Jadi ini dihapus ya teman-teman, tapi pakai Jangan di bawahnya aja. udah begini. Jadi itu segitiga ekspresi ceritanya seperti ini kak, ya kan? Di sini tuh dimulai dengan perasaan. Ini pikiran. Ya. Yang ketiga. Udah bisa. Ini contoh ya. kesadaran. Ini contoh kita 5 menit tidak. Nah, perasaan kepikiran ini kan kita perlu rasionalitas. Nah, sementara pikiran ke kesadaran ini perlu kontemplasi supaya kita bisa menang, dapat ekspresinya yang bagus itu. Kita perlu menomorsatukan Allah di sini supaya kita dapat kesadaran yang benar sehingga mendapatkan ekspresi yang positif, begitu Kak? Begitu saja. Itu dia aku paham. Kak serius Kak, itu kan masih bikin saya. Lakukan saja. Kayak begini semua. Catatannya kayak begini semua. Tidak tahu saya begitu dapat, kalau yang lain. Apa? Saya kira seperti itu. Oke, kalau kayak gitu fix lah Anda tidak bisa lulus kalau kayak begini. Iya kan, benar. Ini sangat sedikit. Oke, tapi sebelum itu ditanya dulu. Pasti kita sepakat ya, manusia semua berekspresi, benar nggak? Iya. Nggak ada tidak berekspresi tak? Iya. Oke, kita tahu nggak sebelum kita berekspresi sebenarnya 0,0000 sekian per detik kita ternyata memikirkan ekspresi apa yang harus kita sampaikan atau keluarkan. Beneran? Dan itu memang terbukti di sini nanti kita pelajari segitiga ekspresi. Ternyata sebelum kita berekspresi harus ada yang kita rasakan dulu.
harus ada yang kita pikirkan dulu, harus ada yang kita sadari dulu. Coba. Tapi sekian apa 0, berapa tadi? 0 sekian second lah pokoknya. Saking cepat sekali. Kalau di slow motion itu kayak begitu, perasaan, pikiran, kesadaran, barulah menghasilkan ekspresi. Nah, gambarannya seperti ini, biar sama semuanya gambarannya seperti ini. Kita gambar dari inilah, bawah lah. Nah, kan biar enak kayak gini. Apa yang pertama? Oke, saya kasih simbol aja ya, biar nggak banyak-banyak. Yang kedua, pikiran. Di, bawahnya pe. Nah, biar beda pe, pikiran dan ke. Nah, ternyata dari pikiran, dari perasaan ke pikiran, ini kan ada tanda anak panah sebenarnya. Itu harus Rasionalkan. rasional. Logika. Ada rasionalnya dulu sana. Kemudian dari pikiran ke itu kontem. Dan dari kesadaran menuju perasaan. Benar. Dari kesadaran menuju perasaan atau bukan? Menghasilkan ekspresi. Dari kesadaran pasti dirasa lagi, tapi tembus. Inilah yang disebut dengan harus lewat. Contoh ya. Contoh nih. Saya cubit. Boleh saya cubit? Pas saya cubit, dia ngerasain sakit nggak? Oke. Kemudian masuk ke pikirannya. Dia berpikir nggak? Siapa yang mau cubit kak? Oh, kali ini yang cubit kak. Masuk nggak? Masuk. Kontemplasi dia. Kali ini bisa cubit kak. Ini kalau kita slow motion ya, slow motion banget otak manusia sebelum berekspresi itu kayak gitu. Pertama dia rasakan dulu. Ih, sakit. Oke, masuk nih, dia rasionalkan kepikirannya. Tunggu dulu, kenapa dicubit kayaknya orang? Tunggu, siapa yang cubit kayaknya? Saya pantas marah nggak? Oke, ini sampainya kontemplasi dan menuju ke kesadaran. Kesadaran berhasil nih. Oke, oh ternyata hari ini mungkin main-main nih. Oh, karena dikasih contoh nih tadi. Akhirnya dia rasa lagi nggak? Perlu dia rasa lagi lah. Dan terakhir dia menghasilkan ekspresi. Tidak jadi marah. Tidak jadi marah. Nah itu ternyata semuanya manusia kayak gitu. Apalagi yang kata orang bilang kita ini pabambangan. Pabambangan betul loh. Duluan. Kita yang ditabrak, dia marah. Kan itu udah segitu ekspresi udah kayak begitu beneran. Kita naik motor pelan, tiba-tiba di belakang nabrak kita. Woi, kenapa pelan sekali jalannya? Tunggu dulu. Ini harus kita atur segitiga ekspresi nih. Saya yang jalan, saya yang baik dan benar jalanku, tiba-tiba saya ditabrak. Apakah saya harus marah atau enggak? Ah, itu melewati ini semua nih. Tapi kalau misalnya sudah jadi jiwa, yang tadi sudah sampaikan sudah jadi jiwa, udah. Yang keluar apa? Kebun binatang. Kau yang tabrak kak. Mana matamu? Ini mataku. Pasti kayak begitu kan? Maksudnya nih kan. Jadi semua ekspresi apapun pasti melalui perasaan. Dan perasaan ini dari mana maksudnya? Data yang masuk. Betul dia. Itu kita kembangkan materi kita keren banget loh. Jadi teman-teman, perasaan yang kita masuk atau data induksi dari luar itu melalui yang namanya fakbo. Tapi maksudnya perasaan, ini semua fakbo nih. Ini semua fakbo nih. Apa yang kita lihat harus kita ekspresi. Innalillahi. Berekspresi ke orang. Berarti dia masuk data melalui Apa yang dia lihat? apa itu namanya? Iya, dari kalau fakbo apa namanya? Visual. Oke, bahasanya bahasa kampus semua ya. Visual. Tiba-tiba dia dengar, tahu nggak? Visual, audio. Berarti maksudnya Audio. tergantung kan ke depannya ekspresi seperti apa. Yang penting masuk dulu. Dan sesuatu yang masuk, mau dia dari penglihatan, apalagi pendengaran, kemudian dicubit atau dipukul itu kan kinestetik, rasa. Proofing. Kemudian apa yang dia kecap, apa yang dia cium itu semua akan menghasilkan ekspresi. Kalau tidak percaya kalau bau busuk bagaimana kita ekspresinya? Alhamdulillah. Kenapa seperti itu? Tapi ada orang lain, wangi ini yang saya bukan sampah biasa. Karena ini bukan sampah seperti biasa ini. Saya rindu bau seperti ini. Ada yang kayak gitu ekspresinya, benar nggak? Iya, contoh di bau nih. Atau bau jengkol, kan ada orang nggak? Oh bukan bau jengkol, durian deh. Iya. Benar nggak? Kan ada orang yang nggak suka bau durian. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tahu? Apalagi di mobil biasa bau durian, tuh ada yang terganggu itu.
Tapi ada semua, aroma ini yang saya tunggu-tunggu nih. Itu semua ekspresi yang dihasilkan pertama kali pintu gerbangnya di mana? Perasaan. Nah, oke, jelas ya, pelan-pelan ya. Tunggu dulu karena ini masih dari kita bahas. Perasaan. Perasaan ini gerbangnya tadi di mana? Fakgo. Ingat baik-baik itu. Apapun yang kita rasakan pasti dari fakgo ini semua. Dibilangi ke orang, baper nggak kita? Perasaan. Tapi baper tak ini mau dikasih ekspresi positif atau negatif? Karena nanti ada setelah lanjutan ini ada yang namanya sensasi. Apa sih sensasi? Ayo. Belum dibahas sensasi. Proses melawan ketakutan dan kesedihan. Atau bahasa sederhananya adalah perayuan emosi negatif dirayu. Contoh sensasi ya dalam Islam. Jangan deh, nanti pusing dari sini dulu, nanti saya bahas itu. Aman. Dari mana masuknya? Fakgo. Jadi semua perasaan yang Anda rasakan, yang Anda dengar, Anda lihat, yang pokoknya langsung merangsang kita punya otak, itu semua dari fakgo itu. Masuk ke pikiran. Oke, pikiran sudah dibahas, ada berapa? Nah, pikiran di sini kan perasaan pikiran. Pikiran di sini isinya ada 4. Ada yang namanya wawasan, logika, apa lagi? Imajinasi, pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah iman. Yang penting itu wawasan, pengetahuan, logika, apa lagi? Pertimbangan, dan yang penting adalah iman. Karena di sini Bapak Ibu teman-teman semua, kunci kita untuk menghasilkan ekspresi apa yang kita keluarkan. Apakah preman ada iman atau tidak? Ada iman yang dia yakini seperti apa. Oh, kalau saya iman itu kalau dipukul, aku pukul 3 kali. Ya bagaimana orang dia sudah begitu? Benar nggak? Kalau Rasulullah imannya seperti apa ekspresinya? Kalau dia tadi Ustaz ini dijahati, dia apa? Malah dia balas kebaikan. Itu dia imannya kayak begitu. Tapi kalau misalnya di sini gimana? Kalau kau baik kita 1000 kali kalau lebih sama kamu. Tapi kalau kau jahati kak, 1000 kali kalau lebih baik lagi sama kamu. Begitu dong, diganti ya. Bukan 1000 kali lebih jahat lagi. Tapi kalau kau jahati kak, 1000 kali kalau lebih baik lagi sama kamu. Begitu. Nah ini nih kuncinya di sini. Yang dimana keimanan kita sudah bahas. Dalam diri manusia itu ada nafsu. Dan kalau keimanan buruknya, keyakinan buruknya itu atau keyakinan yang selama ini dia yakini salah, itu yang keluar pasti ekspresinya kan sama seperti itu. Di sini kuncinya di pikiran. Paling penting dari segi ekspresi adalah pikirannya. Marah nggak ya? Marah nggak ya? Contoh tiba-tiba ada orang di jalan diinjak kita tanpa sengaja. Ada karakter lain. Kalau diinjak kakinya atau disenggol saja pasti marah. Langsung dikasih keluar itu kepalanya. Kepala badi. Oke, ekspresi dari perasaan, pikiran. Nah, itu disebut dengan rasionalisasi. Ingat itu, rasionalisasi. Sederhana pertanyaanku, apakah semua rasional itu benar atau salah? Benar. Tidak semuanya. Nah, itu tergantung database-nya. Ada orang yang rasionalnya, pernah nggak ketemu sama orang secara rasional, tapi dia aneh-aneh secara rasionalnya gitu, nggak masuk akal juga. Nah, berarti itu sudah dipengaruhi sama pikiran database. Akhirnya kontemplasinya buruk atau baik? Buruk. Dan kesadarannya baik atau buruk? Buruk. Jangan dipikir, oh kalau namanya kesadaran pasti baik. Karena kan selama ini kita mikir apa? Oh sadar itu orang baik. Tapi kalau pencuri saya tanya Ki, saya sadar saya salah. Tapi nggak mencuri. Gimana tuh? Baik atau buruk sadarnya? Itu dia. Berarti rasional itu sama logika ya? Betul sekali logikanya. Kontemplasi. Oh, setelah saya mikir-mikir, gua ambil saja deh. Gua ambil. Jadi tidak semuanya itu yang kita lihat kontemplasi, kesadaran itu menghasilkan efek enggak? Tergantung database. Karena ini semua yang akan menghasilkan ekspresi. Dari kesadaran akan melewati perasaan sehingga tembus menjadi ekspresi. Kita lanjut ke ekspresi. Kesadaran sudah selesai, pikiran sudah ada, kesadaran itu hasil finish ketika dia sudah merasionalkan, mengkontemplasikan, kemudian setelah dia kesadaran ada namanya implementasi. Ini di bawah ya guysnya. Ini tanda panahnya ke sini. Ini namanya implementasi. Ilmu pengetahuan dan skill. Implementasinya berupa ekspresi. Nah, ekspresi di sini ada 2. Ada baik, ada buruk.
atau biasa kita sebut dengan emosi. Apa itu emosi? Nah, itu kan jelaskan juga. Ekspresi. Emosi. Apa itu emosi? Kita apa itu emosi? Meluapkan perasaan. Meluapkan perasaan. Apa itu emosi? Emosi. Oke, apa yang terbesit di benak kalau kita dengar emosi itu positif atau negatif? Biasanya negatif kan? Yakin? Kalau saya tergantung. Berarti kalau negatif, Emosi berarti itu manusia nggak perlu emosional dong. Emosi itu semangat yang berapi-api berkuat. Oke. Jadi tergantung situasinya. Semangat yang Oke, berkuat. emosi itu ternyata terdiri dari dua suku kata. Emosi Atau energi motion. Energi Sebuah energi gerak yang meluap-luap, betul tadi. Tidak ada emosi kalau tidak. Mau dia positif negatif, emosi nggak namanya? Saya harus menang ya. Saya harus bisa. Emosi dia. Itu negatif atau buruk? Makanya berarti kalau orang nggak ada emosinya, Ya. Dia membisu. terserah apa saja saya terserah. Itu kan orang pelit, tau nggak orang pelit itu? Pragmatis dia. Pragmatis betul. Pragmatis kan kayak gitu. Saya terserah. Gua apa kamu saya terserah. Dia Atau kalah udah dia terserah. karakternya bersifat tanah. Jadi merendah terus. Biar diinjak-injak, tidak marah. Oke, emosi itu ternyata ini dari dua suku kata. Energi, Motion. Energi emosi, energi yang bergerak. Bukan. Oke, emosi di situ ada dua kan, atau ekspresi yang kita hasilkan itu ada dua, baik sama buruk. Tapi ada yang namanya perayuan emosi, disebut dengan Sensasi. Nah, kalau dalam Islam ada perayuan emosi atau sensasi itu yang memang sudah diajarkan sama Nabi. Ada yang tahu? Contoh, kalau marah, apa sensasinya disuruh Rasulullah? Kalau marah di dalam keadaan berdiri, dibilang Rasulullah sensasikan dengan cara duduk. Itu namanya sensasi tuh. Nah, kalau misalnya kita duduk, masih marah disuruh berbaring dulu. Kasih tenang hati, berbaring dulu. Oh, masih marah kayak gini. Gerak semua Masih tenang. marah juga, sensasinya disuruh berwudu. Masih marah juga disuruh sholat sunnah. Masih marah juga. Bunuh diri saja. Oke, kubur diri aja. Ini orang setan-setan ini nggak pergi, kayaknya udah banyak banget dilakuin. Kesurupan kayaknya. Katanya bagus, sabar kok. Oke, itu namanya sensasi. Tapi selama ini sensasi itu udah tercoreng namanya. Sensasi itu udah tercoreng namanya, benar nggak? Kalau kita mikir sensasi, waalaikumsalam. Kalau kita mikir sensasi, apalagi namanya sensasi selebriti, mikirnya apa? Gosip. Cari muka. Cari panggung, bener nggak? Pansos. Bersensasi lagi tuh, sensasional apa? Padahal kan sensasi itu memang mengalihkan, bener nggak? Perayuan. Nah, hanya disalah artikan konotasinya menjadi hal yang buruk. Negatif. Padahal kan enggak. Contoh kalau lagi ngambek atau lagi galau, cewek-cewek biasanya kalau lagi marah apa dia sensasinya? Nangis. Meal, Pengemis. shopping, bukan shopping, dia kan kalau populasi ini. Tapi kalau setelah shopping dia senang, dia happy. Nah, itu sensasinya. Ada juga mama biasa kalau marah apa sensasinya lempar piring. Ya. Ada yang gitu. Dia kan sensasinya selamanya baik. Toh, ada yang negatif. Ada juga sensasinya kalau misalnya yang buruk-buruk ya nggak usah bilang. Ada yang pergi ke malam. Cara apa namanya? Biasanya. Perayuan dirinya, bro. Emosinya. Pelampiasannya. Betul. Kalau di Jepang kalau lagi galau, emosi lagi down, gitu, udah lihat aja ada yang kegantung, enak juga saya gantung leher di situ. Supaya tidak begitu. Itu sensasinya. Dan semua punya sensasi. Tapi dalam kami yang kita pelajari, ekspresi ini larinya kemana? Saya tanya gitu. Ekspresi tak, iya saya tahu wajah semua ekspresi. Gaya. Oke, wajah tak ini larinya kemana? Mencerminkan hati. Oke, mencerminkan hati. Di mana-mana sepakat nggak manusia itu selalu berhubungan, benar nggak? Ada namanya hubungan horizontal sama vertikal. Selain kita manusia, berarti ada juga ke Allah. Allah. Nah, ternyata ekspresi tanpa Anda sadari, dan kemarin sudah disampaikan juga sama Kak Ica, ini sangat-sangat mempengaruhi keadaan tak. Ekspresi kita ini setiap detik yang kita berekspresi melempar ke hukum yang namanya hukum alam, atau disebut hukum kausalisasi, sebab akibat. Yang namanya ekspresi pasti melempar ke alam semesta. Alam semesta respon nggak? Respon. Otomatis. Contoh pagi-pagi. Oke, awal waktu ditentukan di mana? Awal hari itu 24 jam itu ditentukan dengan satu waktu. Kapan? Bangun tidur pagi. Kapan kalau bangun pagi tiba-tiba buka HP sudah jelek nih muka tak?
tembus ini galau apa segala macam, saya yakin demi Allah, saya yakin 24 jam malam lagi galau terus Ki. Pasti sial terus kita apa? Karena pagi hari kita saja sudah jelek nih, kita kirimkan sinyal ke langit. Bangun tidur, diputuskan galau. Nah, Sudah macam ini sinyal ke langit, galau isinya. Saya yakin yang datangi dia itu orang galau semua. Yang datangi dia, yang apalagi namanya, yang hampiri dia atau di sekelilingnya pasti jadi negatif semua. Dan itu bisa kebaca di muka. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Tiba-tiba Om Bakri datang, yang selama ini kita tahu Bakri orang ceria datang. Baca nggak mukanya? Baca. Baca. Walaupun Om Bakri nggak bilang, ya banyak sekali masalah aku. Nggak usah dia bilang itu, udah kelihatan di mukanya. Yang hari ini Om Bakri diam-diam. Merekam. Oh ini dia, lagi ini enggak lagi menguasai persoalan ini apa? Atau enggak yang kedua ini mau siap-siap ujian lagi bingung ini beliau. Sedang beresap. Belum lengkap. Ya, lagi ujian. Oke, berarti ekspresi kita lemparkan ke alam semesta. Hukum semesta. Ibaratnya sudah sunatullah nih, yang dimana-mana kalau kita lempar ke atas pasti Udah ke bawah. itu sudah hukum alam. Nah, dimana kalau kita buruk atau kita jelek sama orang lain pasti kita bakal dapat kesialan. Tapi kalau pagi hari sudah kita pasang ekspresi yang menarik, yang baik, itu bakal membuat semua keadaan. Betulan. Hal sederhana. Kalau bangun pagi kita sudah bahagia, buka jendela kita teriak, "Selamat pagi dunia." Sudah sangat. Selamat pagi dunia. Tapi semangat banget ini orang, beneran. Semangat banget. Tiba-tiba tak tutup kakinya, ujung jarinya lagi, ujung telinga tak tutup di meja. Apa dia bilang? Masya Allah, nikmat sekali. Karena lagi bahagia, bener nggak? Iya. Orang bahagia apa yang respon? Otak kiri atau otak kanan? Otak kanan. Kanan. Jadi semua keadaan pasti direspon positif. Tapi kalau sudah galau nih orang, bilang apalagi kalau misalnya kata laki-laki, dia itu jangan ganggu itu perempuan, kenapa lagi marah-marah terus? Oh lagi ini dia itu. Lagi ini dia. Lagi M dia. Coba itu mindset yang ada di perempuan, jadi dia membenarkan dirinya. Saya lagi M ya, mikir semua. Nah, benar nggak? Karena dia, iya, karena mengakui hal itu dan kita pun mengiyakan. Hati-hati tuh lagi M itu. Jadi seakan-akan dia benarkan hal itu. Tapi sebenarnya mau M atau enggak, dan kita pun laki-laki mau lagi galau atau enggak, dia harus bahagia, benar nggak? Iya. Itu dia. Seharusnya membenarkan. bahagia sepanjang masa. Masya Allah. Nah, ekspresi yang kita lemparkan ke hukum kausalitas sebab akibat itu akan terus berputar atau terus berotasi. Sama seperti segitiga ekspresi dari perasaan, pikiran menuju kesadaran dan menghasilkan ekspresi, begitu seterusnya sampai akhirnya tanpa kita sadari muka tak terbentuk. Muka tak terbentuk. Siapa yang ngajarin senyum? Siapa ngajarin senyum? Pernah nggak kita diajari senyum waktu kecil? Atau ingat nggak Anda waktu kecil diajari senyum? Nggak pernah kan? Bawaan lahir. Berasal dari perasaan, Pak. Berasal dari bawaan lahir. Kalau senang pasti tersenyum. Nah, dari Anda yang sudah terbiasa, tapi kita nggak pernah yang ada ajarin orang ngajarin kita senyum, tapi kita pernah memaksa diri kita senyum, bener nggak? Benar. Senyum aja, walaupun kamu lagi sakit, iya kan? Bahagia aja walaupun kamu tersakiti. Kita paksa nggak diri kita senyum? Iya. Maka yakinlah setiap saat keadaan ataupun masalah yang kita hadapi dengan memaksakan diri kita terus tersenyum itu akan membuat namanya Circle. Dan tanpa The good kita circle. sadari, jangan dipaksa diri kita senyum sendiri. Otomatis. Betul. Otomatis. Benar nggak? Bedakan senyum sama ketawa. Akhirnya Yang mampu selalu menemukan diajarkan nama. Rasulullah apa? Senyum di muka, di wajah, di akhir. Sodako tuh. Jadi sedekah lah ya senyum ke orang lain itu sedekah. Tabassum. Jadi kalau misalnya kita udah senyum aja. Makanya saya bilang senyum ini apa sih susahnya senyum? Sapu-sapu depan halaman ada Pak Haji lewat, hati-hati Pak Haji, saya bilang senyum. Sapa tetangga kiri kanan. Ini Pak Haji. Benar nggak? Oh. Naik mobil PT-PT senyumin aja supirnya, angkotnya apa kiri kanan, diambil barang tadi ambil semua. Senyumin aja loh. Saking bahagianya loh. Tapi bedakan sama orang yang sering tertawa. Kan ketawa yang aneh. Papa kira kelarin bening Bukan ini juga sih, bukan perasaan dia kalau ketawa. Dibilangin kalau ketawa sehari-hari dibilangin apa nanti om? Dibilangin begini ya. Masa setiap hari jalan gitu, diketahui semua. Kok dikasih begini tuh orang? Bisa ketawa orang. Tapi kalau senyum enak nggak? Nah itu dia. Berarti harus kita belajar banyak sama Guntilana. Betul. Walaupun dia sunyi, Dia selalu bahagia. tersenyum dan bahagia dan tertawa sepanjang masa.
Oke, saya hapus sudah semua. Oke, saya hapus ya. Nah, ini masih ada lanjutannya nih teman-teman. Jadi setelah kita berkontemplasi menuju kesadaran, seseorang kadang luput dari yang namanya apalagi namanya hipnotik sosial. Apa itu hipnotik sosial yang kemarin sudah saya ini? Keyakinan yang sudah disepakati atau bahasa lainnya etiket yang berlaku di suatu daerah. Contoh, ada orang percaya nggak ada kalau misalnya di Bali itu ada sesajen nggak? Ada kan yang kasih apa segala macam, dan mereka punya keyakinan tersendiri hal itu. Tiba-tiba kita datang ke Bali, kita bilang saya nggak percaya, itu saya hambur-hambur aja. Kena nggak Anda? Satu orang yang meyakini kita itu orang kutu kumal ini, semua satu orang bilang kayak begitu. Kena nggak kita kalau digitu satu orang? Seluruh orang begitu pasti kena. Karena keyakinan mereka lebih kuat dibandingkan kita yang sendiri. Lebih banyak pasukannya. Nah, saya ada mungkin pernah ya. Iya, betul. Apa itu? Berarti alam raya yang mendukung atau bagaimana? Iya, betul. Energinya. Kan kita percaya namanya apa namanya itu? Hukum tarik menarik, benar kan ya? Satu, ada tuh yang namanya ini nih. Hukum kuantum. Ya, kuantum sama apa yang pernah bukan viral di TV itu batu yang dicelup menari. Apa baca? Anda nggak tahu itu batu semua yang bisa dibaca masukin air, tak bisa nyembuhin orang. Kenapa bisa? Kepercayaan kan? Yang sudah membatu di sekitarnya. Makanya di kampung tak kadang kita bilang, tidak bisa kasih sembuh saya itu sama dia yang bisa kasih sembuh kan? Tidak bisa kayak lain. Karena satu kampung bilang, saya aku kena pergi ke situ ya. Itu Sudah betul terkenal itu, benar nggak? Iya. Sudah terkenal satu kampung sini pergi ke sama orang. Orang yang bilang kayak begitu dan menjalan yang membuat kita beneran terjadi. Brandingnya. Kuat dia. Branding dirinya kuat. Trust. Akhirnya walaupun kita nggak percaya, saya nggak percaya betulan data itu betul. Anda pernah? Kita blok diri kita saking kita nggak percaya, tetap aja kena kita. Iya, terlalu banyak yang mengedifikasi. Betul. Lebih banyak yang percaya daripada tidak. Ya, dan itulah yang disebut dengan hipnotis sosial. Semuanya orang berkumpul yakin, kita mau ikutan. Sama kayak di Ka'bah ya, atau di Mekah, depan Ka'bah aku kita orang pada nangis semua. Coba paksa diri kita biar tidak nangis. Nggak mampu. Saya nggak mau nangis. Nangis semua satu orang itu. Kena pasti kita. Iya kan ya? Atau nggak muhasabah deh. Malam-malam ingatlah saat kamu pulang ke rumah. Sudah berkali-kali aku dengar ini. Nggak bakal nangis saya. Karena semuanya begitu. Nah akhirnya itu nih asal usul kenapa orang bisa kesurupan massal. Biasa dari satu orang berjalan semua kena nih. Tunggu, mati nih. Semua kesurupan. Menuju ke sini. Ya sebentar saya. Ya, kesurupan dia. Menjalan ke sini akhirnya dia juga kena. Karena dia yakin seperti itu. Udah kena dia. Nah inilah ekspresi yang memang kita harus pahami. Di mana apalagi di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Jadi hargai kita punya tradisi orang. Ibaratnya kan kita apa ya? Patawe-tawe ya, permisilah atau nggak boleh sembrono di daerahnya orang. Kan kita nggak tahu situasi kan. Nggak tahu kita punya keyakinan sama mereka. Sama aku percaya itu orang kajang itu begini, bohongan gitu aku segala macam. Nah, coba aja kalau Anda nggak percaya ke sana. Saya juga nggak pernah sih ke sana. Kita ke sana, nanti saya bawa. Mana kita bawa siap? Kita jalan. Rangkanya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Aman-aman. Aman ya. Sekarang sudah jam, udah mau jam 3. Saya minta teman-teman 5 menit untuk mempresentasikan materi dari Seiko Fundamen. Ada 10. Oke, mari kita sambut peserta pertama. Kita sambut peserta pertama, dan peserta pertama punya hak otoriter. Oke. Yang dimana dia boleh menunjuk orang lain, dan yang ditunjuk wajib plus harus naik ke atas, naik ke depan. Paling kita kuasai itu yang kita sampaikan. Tidak dikasih kita bahas ini, kita bahas enggak. Yang paling kita kuasai dulu, karena kita mau lihat bagaimana cara dia mempresentasikan materi dalam waktu 5 menit. Oke? Kita mulai dari Bang Asis. Indri. Indri. Langsung. Ini belum dikasih Kemarin ya saya Iya, kemarin. Ini belum ditentukan materi. Enggak ada salah. Kita dengerin dulu. Ini biar langsung kita lihat. Mulai.
Yang akan saya coba jelaskan adalah di nomor 5. Oke, Kak. Jadi perkenalan nama singkat, habis itu saya akan perkenalkan nama saya Indri. Hari ini saya mendapat materi tentang apa? Simpati. Dan saya akan menjelaskan tentang simpati. Langsung mulai, begitu ya? Buka dimana ya? Tunggu dulu. Saya buka dulu timer. Sama penguji baik TLC ya. TLC ya. TLC itu adalah timeline control. Jadi bagaimana kita mengatur waktu kita. Karena kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita ini akan banyak masalah, akan banyak ujian, akan banyak rintangan yang kita lalui, sehingga kita harus mampu mengatur, kita harus mampu mengolah waktu kita. Kita terlahir ya, saya akan gambarkan langsung dari lahir, dan kita akan kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Mau tidak mau, kita akan pasti kembali kepada Allah. Nah, ternyata kita akan tidak menyadari bahwa ada waktu yang harus kita lewati. Dari lahir, kita dalam perjalanan hidup seperti ini. Ya, nah, kalau kita analogikan, ke atas itu adalah ujian baik, dan ke bawah itu adalah ujian yang menurut kita tidak baik. Ya, tidak baik itu menurut persepsi kita, tapi kadang-kala Allah baik. Menurut Allah baik, tapi menurut persepsi kita itu mungkin tidak baik, tidak menyenangkan bagi kita. Jadi kita anggap ke bawah ini adalah sesuatu yang tidak baik menurut persepsi kita, dan ke atas adalah baik menurut persepsi kita juga, yang menyenangkan. Sehingga kita ingin bagaimana senantiasa berada di garis ini. Kalau di dalam Al-Quran itu kan, dalam pada saat sholat kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi ternyata jalan yang lurus itu ada lika-likunya. Ya, keluar dari red. Kita dengan ujian hidup. Sini kita ujian baik. Hidup penuh dengan liku-liku. Dan ujian lagi buruk menurut persepsi kita. Ya, karena sebenarnya ujian di mata Allah itu semuanya baik. Nah, ketika kita mendapatkan ujian baik, maka kita harus menyikapinya dengan rasa syukur. Kita harus bersyukur. Kenapa? Ketika kita ya, kita bisa dapat pangkat, kenaikan pangkat, dapat gaji yang baik, itu kan ujian baik menurut kita. Maka supaya kita tidak merasa sombong, tidak merasa wah saya hebat, maka kita harus kembalikan nikmat itu dengan rasa syukur supaya kita kembali ke jalan sini. Rasa syukur itulah yang mengembalikan kita kepada jalan yang lurus yang kita minta, sehingga kita kembali. Karena kapan kita tidak bersyukur, maka pasti akan ada rasa kesombongan dan terus ternyata kita menjauhi yang namanya garis lurus ini. Kemudian ternyata dalam hidup kita juga ini, karena ada roda itu berputar, kita juga kadang mendapatkan namanya ujian tidak baik menurut kita, menurut persepsi kita. Aduh, saya sudah mendaftar ini tidak lulus. Menurut diri kita, aduh, saya kayaknya tidak menyenangkan bagi diri kita. Nah, tetapi kalau Allah kan pasti boleh jadi ada yang lebih baik. Tapi menurut kita itu yang tidak baik. Nah, bagaimana supaya kita tidak banyak mengeluh, tidak banyak berkeluh kesah, maka kita sadar. Nah, sini untuk menghadapi ujian ini kita harus yang namanya bersabar. Sabar. Rasa sabar itu yang mengantarkan rasa kita tadi itu kembali. Oh, inilah yang terbaik bagi saya. Kembali lagi ke jalan yang terbaik, ke jalan lurus tadi. Itulah sehingga kita harus mengontrol kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, kita harus menjawab kenapa kita harus senantiasa ingat garis lurus ini. Kita harus menjawab 3 pertanyaan. Kita ini dari mana, mau kemana, dan kita ini diciptakan untuk apa. Kita harus meyakini bahwa kita, ya katanya dari Allah,
dan akan kembali kepada Allah, dan ada tujuan yang Allah ciptakan bagi kita, yaitu ya beribadah. Awas aja besok masih beda lagi TLC-nya. Kayak pertama itu saya udah coba lihat baik-baik kertas lah. Ujian itu lahir sampai wafat, lahir, wafat. Siapa kita ketemu kalau wafat? Allah. Oke. Nah, tapi dalam kehidupan kita nggak bakal lewat yang namanya ujian enak dan tidak enak. Ujian enak itu bakal ketemu sama neraka. Ujian tidak enak bakal ketemu sama neraka kalau kita nggak kembali ke jalan yang lurus. Contoh. Lahirnya manusia dapat nikmat yang luar biasa, naik pangkat, dapat uang, gaji melimpah, segala macam kekayaan, keturunan, istri yang cantik, suami yang ganteng. Tapi dia tidak turun lagi. Ketika dia sudah dapat, yang dia lakukan kesombongan, sombong. Apa jadinya? Istidraj. Istidraj itu yang dilupa. Istidraj. Kalau istri dia pas dia mati ketemu Allah enggak? Enggak. Dia ketemunya sama neraka. Dia harus turun lagi. Kemudian di lain waktu dia diuji sama musibah, kebakaran, kecelakaan, diceraikan, kematian, apa segala macam. Dia malah makin mengeluh, kenapa Allah kayak begitu? Kenapa sih dunia kayak begini? Kenapa sih semua orang benci saya? Bla 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 bla. Nah, berarti apa namanya itu? Kufur. Oke, pas dia mati dalam keadaan kufur, ketemu Allah nggak? Neraka. Itu kan simpel. Biar ketemu Allah sabar. Nah, kalau dia istidraj, biar dia nggak istidraj, dia dapat ujian enak. Biar dia turun gimana caranya? Syukur. Ada dua cara, ada cuma satu doang bisa. Syukur sedekah. Nah, yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah berbagi atau sedekah. Itu yang kasih turun lagi menuju jalan yang lurus. Nah, kalau sudah turun kena ujian yang jelek atau yang tidak enak, nah kalau kasih naiknya bagaimana caranya? Bersabar. Bersabar dan ada dua kuncinya, semuanya dua, bersabar dan istiqomah. Gitu, enak nggak? Enak, nggak usah ditulis tuh semuanya. Cukuplah kayak begini sudah. Biar enak juga ngejelasin ke orang. Oke? Jadi kayak begini gambarnya ya. Ada dua garis, ada tiga garis totalnya. Ini garis yang keenakan, ini garis ujian yang tidak enak. Tapi ujung-ujungnya kita harus wafat dalam keadaan husnul khotimah. Waalaikumsalam. Biar kita ketemu Allah, berarti kalau diuji saat ini juga dengan kegelimpahan harta, makin kaya ki, banyak kita mau semuanya terkabul. Hati-hati ki, jangan ki sombong. Karena kapan ki sombong, naik ki jadi harus dibagikan itu dengan cara, ya harus diturunkan dengan cara berbagi dan bersyukur. Kan begitu ya, lain syakartum. Nah, tapi kalau kita kufur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada ujian kali ini saya mendapatkan materi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Hari ini pada ujian kali ini saya mendapatkan materi yaitu leadership kahfi. mantap. Jadi leadership kahfi. Nah, setiap manusia, setiap orang itu berpemimpin. Dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban. Nah, bagaimana kita bersikap leadershipnya seperti kahfi? Seperti apa leadershipnya kahfi? Nah, ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah 3D. Ya, 3D itu apa? Jadi 3D itu adalah 3 hal yang mempengaruhi diri kita. Jadi ada lingkungan, ya, kemudian ada orang lain, kemudian ada tubuh kita. Nah, kemudian selain 3 diri ini, itu juga ada namanya diri 3. Nah, seperti apa itu diri 3? Diri 3 itu adalah diri kita yang berfungsi menjadi 3 hal.
Ya. Yang pertama adalah pengambil keputusan. Kita mengambil keputusan apapun itu, kita harus mengambil keputusan itu. Kemudian setelah itu kita menjadi pelaku. Tentu karena kita yang mengambil keputusan itu, maka kita menjadi pelaku. Setelah kita melakukan hal itu, kita jadi apa? Jadi penikmat dari apa yang kita ambil tersebut. Jadi itu namanya diri tiga. Nah, setelah itu biarin aja. Nah, setelah itu seperti apa sih kita melakukan atau menerapkan tiga diri ini dengan diri tiga ini? Nah, kita menggunakan 3C sesuai dengan leadership Kahfi, yaitu komitmen, kemudian konsisten, kemudian konsekuen. Nah, dari tiga hal ini kita akan melihat bahwasanya ada pengaruh nafsu yang berjalan di sini pada saat kita menjalankan leadership Kahfi ini. Tiga nafsu ini adalah ada nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, dan kemudian nafsu amarah. Jadi kalau seperti ini kondisinya, ini nafsu amarah, ini nafsu lawamah, ini nafsu mutmainnah. Seperti itu. Jadi ini sifatnya negatif, ini positif. Kemudian kalau ini posisinya adalah membingungkan, tidak ke negatif dan tidak ke positif. Nah, ini yang paling bahaya. Seperti itu. Nah, kemudian dari leadership Kahfi ini kita akan mendapatkan 4 kuadran manusia. Jadi 4 kuadran manusia. Yang namanya kuadran berarti terbagi 4. Kalau dalam ilmu matematika, ini nilainya positif, negatif, ini negatif. Nah, jadi kalau positif berarti dia berilmu dan dia sadar. Berarti ini posisinya sadar, sini berilmu. Sini tidak sadar, tidak berilmu, tidak sadar ya, tidak sadar. Sini tidak berilmu. Nah, ketika dia sadar berilmu, berarti kita harus ikuti. Nah, kalau dia berilmu tapi tidak sadar, nah, kemudian kalau dia sadar kemudian tidak berilmu, nah itu tinggalkan. Ya kan, nanti dia tidak sadar bahwa dia berilmu, kan tinggalkan ya. Sadar tidak berilmu. Kalau dia tidak berilmu, tidak sadar, dia tidak sadar bahwa dia tidak berilmu, maka tinggalkan. Seperti itu. Jadi untuk dari saya terkait dengan leadership Kahfi. Belum. Oh, 3 menit. Nah, jadi dari 4 poin yang dijelaskan tadi terkait dengan 3 diri 3, kemudian 3C, kemudian trisula nafsu ya kan, yang disebutkan tadi trisula nafsu, kemudian bagaimana kuadran manusia itu yang membentuk kita sebagai seorang pemimpin dalam leadership itu. Jadi inilah pemikiran dari Kahfi sendiri, bagaimana kita melihat 3 hal atau 3 situasi yang mengikat diri kita, yaitu 3 diri itu. Kemudian bagaimana peran diri kita dalam menghadapi situasi tersebut. Apakah kita akan menjadi pengambil keputusan, kemudian menjadi pelaku, dan kemudian menikmatkan. Itu satu hal yang saling berkaitan. Kalau kita sudah ambil satu hal, contoh ya, saya misalkan jadi guru, itu keputusan saya. Nah, maka ketika saya menjadi guru, maka saya jadi pelaku dan saya akan mengajar dan seterusnya. Dan ketika ada hal yang terjadi dari misalnya saya jadi guru dan seperti ini, ada konsekuensi saya dapatkan, maka saya nikmati sebagai saya seorang guru. Seperti itu. Mungkin belum. Apa itu? Lanjut sekali bicara jadi pelan-pelan. Oke, tepuk tangan buat. Oke, 4 kuadran. Apa yang pertama? Sadar berilmu. Atau disingkat SB. SB itu di sini. Di belakangan. Oke, apa pertama? SB. SB itu baik atau buruk? Baik. Kalau orang yang sadar akan ilmunya, pasti otomatis dia bagikan. Kayak bagus kan ilmunya banyak, makanya dia bagikan. Dan orang sadar akan ilmunya pasti ditanya pertanggungjawabannya, makanya dia bagi ke orang lain. Apa yang harus kita lakukan sama orang yang sadar berilmu? Ikuti dia, berguru sama dia. Yang kedua, Tidak sadar TSB. Ya. Tidak sadar Berilmu. kalau dirinya berilmu. Ini baik atau buruk? Buruk. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kasih tahu. Sadarkan, ingatkan dia lagi melenceng di jalannya. Nah, contoh, ada potensinya tapi tidak pernah dikembangkan potensinya, malah dia kerja yang lain. Apa disuruhkan, malah dia kerja ya yang tidak disuruhkan. Nah, itu orang-orang kayak begini harus Sadarkan. gini kan kepalanya nih. Oke, berikutnya apa? Sadar tidak berilmu. B. Nah, orang yang sadar akan dirinya itu bodoh atau tidak berilmu dirinya. Berarti apa yang harus dilakukan? Belajar. Baik atau buruk? Baik. Orang kayak begini, kayak kita semua nih, saya yakin orang yang sadar dirinya itu masih kurang ilmunya, makanya dia datang ke Kahfi belajar. Yes. Nah, berarti orang yang kayak begini adalah seorang pelajar. Dan yang terakhir, nah ini tadi kita bilang PSEB.
Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir yang kedua kali. Saya hadir kali ini saya akan mencoba kembali. Saya hadir Malik. Dipanggil hadir. Waktu diperlukan. Saya akan menjelaskan tentang materi SC. Perlu kita pahami bahwa ini berhubungan dengan otak. Jadi secara umum otak itu ada otak kanan dan ada otak kiri. Di lain konsep teori ada otak tengah. Tapi kali ini kita fokus pada otak kanan dan kiri. Otak kanan ini faktor tadi itu ada sensorik, motorik dan sebagainya. Dan ini mempengaruhi poin-poin daripada otak kanan ini adalah 88%. Sedangkan otak kiri ini poinnya 12%. Ini matematika, serius dan sebagainya. Untuk itu perlu kita betul-betul belajar tentang SC ini, sangat penting karena otak, jika kita ini paham dengan konsep SC, maka kita akan fokus pada bagaimana mengembangkan otak kanan kita. Maka teman-teman ada 3 yang mampu meningkatkan SC kita. Yang pertama adalah repetition diantaranya. Kita ulang-ulang perlakuan yang baik. Seperti kenapa kita perlu punya komunitas seperti ini, hadir di majelis-majelis yang memberikan kata-kata positif, kemudian kalimat-kalimat motivasi, karena itu tadi bahwa SC ini mempengaruhi perilaku kita 88%. Jadi orang yang selalu menyimpan kalimat positif, motivasi, hal-hal yang baik, ini sangat mempengaruhi perilakunya. Maka kita bisa lihat contohnya di masyarakat, di teman-teman kantor. Tiba-tiba ketika dia diburu anjing misalnya, saya pernah merasakan ini. Saya lewat di Hertasnik, tiba-tiba ada anjing yang mengejar saya. Tiba-tiba saya berteriak, Allahu Akbar. Ini mungkin salah satu contoh karena mungkin saya terbiasa menzikirkan ini, menyampaikan Allah, sehingga ketika saya diberikan perlakuan yang yang seperti tadi itu, maka saya refleks menyampaikan yang mengatakannya. Kemudian teman-teman yang berbahagia, bagaimana SC ini dikembangkan? Ya, SC ini mungkin sangat berhubungan dengan long term memory. Long term memory. Ada short term memory, ada long term memory. Long term memory ini tersimpan di alam bawah sadar, sehingga memang dengan menyimpan SC di long term memory, maka ini memudahkan kita ini bersikap atau bertindak sesuai apa yang kita simpan. Oke, Kak Bar, 4 menit. Oke, sebelumnya kita paham gak sih apa yang kita sampaikan, Bang? Jadi jujur saya, paham gak? Bingung gitu. Yang bingung apa itu saya? Oke, gak apa-apa, Bang, silakan. Dan pengarewaan ini saya akan membahas materi tentang psikologi manusia. Langsung aja intinya, psikologi ini banyak apa yang diambil? Psikologi itu dalam tipe manusia kita bisa melihat bahwa tipe-tipe manusia itu dilihat dari tiga cara. Yang pertama dengan oka-oki, kemudian kedua dengan sensori, dan yang ketiga dengan personality. Ini satu materi semua ya, Bun, ya? Nggak semuanya dibahas, tapi salah satunya. Jadi dari tipologi manusia kita bisa lihat bahwa ada tipologi manusia yang dominansi
tubuh atau dominasi kerja manusia itu dipengaruhi oleh kerja bagian otak kanan dan otak kirinya. Ya. Otak kanan kita ketahui bersama bahwa dia adalah otak imajinasi, di mana kerja-kerja imajinasi itu diatur oleh otak bagian kanan atau apa namanya dalam bahasa Latinnya dextral cerebrum. Ya. Kemudian sedangkan otak kiri adalah otak mekanis, yang di mana otak itu bagian kiri dia lebih banyak mengedepankan daya kritis, daya menalar, daya mengingat itu ada di otak kiri. Untuk kerja otak kiri dia memiliki ingatan jangka pendek atau short term memory, sedangkan kalau otak kanan adalah long term memory atau ingatan jangka panjang. Itu dilihat dari otak kanan dan otak kiri. Biasanya kalau saya mensimulasi dengan otak kanan dan otak kiri, di mana dominasi seseorang itu berada di kanan dan kiri, kita bisa lihat dari performa orang tersebut. Misalnya saja dari cara dia memakai jam tangan. Kalau dia jam tangannya di sebelah kanan, berarti dia adalah otak kiri. Ya kan? Karena kenapa otak kiri? Karena tunggu dulu. Ya, tadi karena bagian tangan sebelah kiri yang memasangkan. Kanan kayaknya. Kanan yang otak kanan ya. Karena sebelah kiri yang berfungsi untuk memasangkan. Begitu pula kalau dia memasangkan di sebelah kiri, maka otak kanan yang memasangkan. Informasi yang kedua, saya biasanya meminta teman-teman mengayun-ayunkan tangan, kemudian mengangkat tangan kanannya. Bisa lihat kalau jemari ibu jarinya di atas, dia berarti dia otak kanan, kalau ke kiri dia otak kiri. Itu biasa instrumentasi yang biasa saya lakukan. Kemudian juga dengan cara duduk, misalnya duduk, biasa kan kita duduk begini nih, ya kan? Duduk seenaknya, senyamannya, kanan atau kiri. Biasanya bisa lihat bahwa sebelah kanan kalau seperti ini dia berarti dia dominasinya dia otak kanan, kalau kiri ya dominasinya otak kiri. Kenapa? Karena dalam tubuh manusia itu ya kan, kalau ini kanan dextralnya, ini sinistralnya, kirinya. Jadi belahan tubuh sebelah kiri itu dari tubuh manusia itu diatur oleh kerja otak kanannya, sementara sebelah kiri itu mengatur bagian tubuh sebelah kanannya. Jadi dia silang seperti itu. Itu bagian otak kanan dan otak kiri. Kemudian terkait dengan sensori, ini ada masih oke. Kalau oke itu ya. Ya. Jadi terkait dengan tipikal manusia yang berada di otak kanan atau otak kiri dalam proses pembelajaran. Misalnya saya lebih menarik ke proses pembelajaran, kebanyakan di kita pembelajaran kita itu lebih banyak mengedepankan otak kiri. Kenapa? Anak-anak banyak disuguhi, kita semua disuguhi oleh hafalan. Padahal hafalan itu adalah ingatan jangka pendek. Sementara untuk yang jangka panjang itu kadang kurang disentuh. Seperti misalnya bagaimana dia bisa mengingat sesuatu dalam kurun jangka waktu yang lebih panjang. Jadi ingatan itu berbeda dengan hafalan. Jadi ini juga proses kerja daripada kerja otak itu. Nah kemudian di otak kanan juga kita bisa melihat bahwa orang yang bertipe otak kanan itu biasanya dia cenderung kinestetik. Kalau di ganda sensor nanti ya, dia lebih dia lebih cenderung ke pembelajaran yang lebih banyak bergerak, lebih banyak tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya, dengan waktu. Beda dengan yang otak kiri. Biasa otak kiri itu pembelajarannya lebih ke pembelajaran yang banyak berkutat dengan hal-hal yang sifatnya teknis, ya, seperti misalnya analisis, ya, termasuk menghafal, termasuk seperti itu. Otak kirinya gitu. Jadi banyak berkutat di wilayah itu. Oke, waktunya habis. Tapi ini semuanya mau dibahas Kak. Satu aja. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Hari ini saya akan membahas tentang personality, teman-teman. Jadi personality itu adalah 4 karakter yang ada di dalam diri manusia. Pada umumnya 4 karakter ini ada di dalam diri kita, tetapi
dari 4 karakter ini tentu ada yang mendominasi. Entah ada 4 ya teman-teman. Ada yang disebut dengan sanguinis, ada yang disebut dengan koleris, ada juga yang disebut dengan flegmatis dan melankolis. Nah, kalau kita lihat dari ini semua, ini adalah bagian dari diri orang yang ekstrovert. Ya, ekstrovert. Kalau yang ini dia tipe orang yang introvert. Kalau ekstrovert itu lebih ingin menonjolkan dirinya, biasanya seperti itu, lebih terbuka. Kalau introvert ini lebih kayak sutradara, dia nyempil di dalam, tidak kelihatan. Seperti itu teman-teman. Kalau dilihat dari hubungan, ini sebelum saya jelaskan bagaimana tipe-tipenya, ya. Kalau kita lihat dari hubungan, sanguinis sama flegmatis ini cocok dalam hal hubungan, misalnya dalam hal suami istri. Jadi kalau merasa diri sanguinis, carilah yang flegmatis atau sebaliknya. Baiknya seperti itu. Kenapa demikian? Karena orang yang sanguinis itu kayak saya, banyak bicara, selalu ingin diperhatikan, misalnya, dan itu positif. Ada positif dan negatifnya teman-teman. Kalau yang positifnya itu ya dia mau mau memperlihatkan dirinya, dia berani berbicara di hadapan umum seperti itu. Tapi kalau yang jeleknya itu tadi dibilang mungkin kelihatannya calek, padahal niatnya memang tidak calek. Intinya orang sanguinis itu tipe orang yang bahasa saya itu ingin dikenal, ya, ingin dikenal. Kalau orang koleris lagi, dia tuh sebenarnya tidak kelihatan, tidak mau kelihatan di luar, tetapi tipe orang yang seperti ini tuh kuat. Kalau bahasanya Kak Redi, kalau ada di dalam diri perempuan, Wonder Woman. Ya, biasanya cenderung menjadi seorang yang bisa memimpin, gitu. Jadi dia bisa memimpin dan dia cocok sama orang melankolis dalam hal mengerjakan tugas, teman-teman. Jadi kenapa? Karena orang melankolis ini kalau mengerjakan sesuatu itu terorganisir dengan baik. Ya, kalau yang ini orangnya punya tujuan, dia punya tujuan. Kalau yang ini dia apa ya? Rapi, teratur. Benar. Teratur ciri-cirinya ya. Orang melankolis itu biasanya dia tidak memperlihatkan dirinya, tapi dia teratur, rapi, pokoknya sistematis sekali. Kalau misalnya pakai baju itu nggak mau warna-warni, nggak salah kayak gitu ya. Dan flegmatis ini dia tipe orang yang damai. Kayak gimana sih orang yang damai? Yang dia manut-manut saja, apa aja diterima. Dia nggak mau cari masalah sama orang-orang. Biasanya orang yang seperti ini kejelekannya ya biasanya ditindas teman-teman. Iya, biasanya mereka tertindas orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau yang ini berorientasi apa lagi? Silang lagi. Nah ini ya. Ini cenderung mereka art itu dalam bidang seni. Ya, orang sanguinis sama orang melankolis itu mereka cenderung seni gitu. Kalau orang flegmatis dan orang koleris, saya tidak tahu, saya lupa. Bisa lulus Pak. Ikut teman-teman. Koleris si kuat, melankolis si sempurna, si perfeksionis. Ya, sempurna. Nah, sempurna ini bahasanya nggak boleh salah ya, begini bahasanya. Nah kalau flegmatis si damai, suka kedamaian. Nah cocok nih, sanguinis sama koleris memang mereka tipe-tipe pemimpin atau ekstrovert. Dia ingin melihat keluar langsung. Kalau flegmatis sama melankolis orang-orang yang introvert. Nah, di sini pemimpin, kalau di sini dipimpin. Analisis atau seorang pakar. Nah, orang yang di bawah ini orangnya suka analisis, tipe-tipe yang diam aja kayak gini, tapi nggak analisis dia. Nah, kalau orang di sini pemimpin, dia suka mimpin. Nah, kenapa sanguinis tidak cocok dengan melankolis dalam hal kepemimpinan? Karena mereka itu nggak sama-sama satu visi. Yang satu suka bercanda, ngetawain orang, yang satu serius. Dia cocoknya sama koleris. Makanya disebut dengan orientasinya tugas. Kalau ini beda tong dia kebanyakan galau, dia butuh yang hibur dia. Dia nggak cocok sama ini karena dia koleris. Orangnya kaku ya. Jika bercanda. Ya, bingung. Dia juga. Nah, kalau ini sense of humornya tinggi. Dia susah ketawa ini dia. Pernah nggak ketemu orang koleris itu kaku banget? Beneran, aduh saya harus kayak gimana ya? Aduh, dia kadang kikuk orangnya. Beneran kikuk nih orang koleris ini. Tapi jago, memimpinnya jago.
bersih, dan dia kalau memimpin kenapa cocok? Dia terjun dulu, buktiin ke orang-orang kayak begini kerjanya, baru orang lain ngerjain. Dia terjun dulu, contohin, baru orang lain ngerjain. Kalau dia jadi bos, bedanya kalau si sang minister jadi bos, dia nyuruh. Kurang seksi kan? Ya, telunjuknya sakti. Nah, begitu, dia malas turun tangan. Ya itu negatifnya memang ada semua. Saya tahu banget itu, ada orang kayak gitu. Nah, dia cocoknya sama si Damai karena dia memang lagi butuh hiburan, cocoknya sama ini. Nah, tapi sang minister sama melankolis cocoknya dalam hal seni. Tapi harus kasih tahu contohnya dong. Yang satu melankolis suka nulis, kalau lagi galau langsung jadi lagu atau puisi. Yang satu suka buat stand up comedy. Ngelawak dia. Buat punchline. Kalau si Kuat sama si Damai cocoknya apa? Emosional. Nah, atau kemauan keras. Mereka punya impian ini sama-sama kuat loh. Yang satu diem-diem tapi kuat banget ini. Bisa. Kalau ini enggak, dia langsung saya bisa. Saya kerjain kayak gini. Nah, itu bedanya kayak gitu. Dia sama-sama punya kemauan keras. Kalau ini jangan tanya. Kalau suruh kemauan keras bercanda dia. Begitu saya udah tahu banget manusia itu kayak gitu-gitu nih. Boleh orang ini, boleh. Aku orangnya, boleh. Oh, ini orangnya melo nih. Apa-apa dikritik. Apalagi sembilan polis kalau mengkritik. Pedes. Yang mana yang benar? Pedes banget. Dan dia pengen perfect banget. Keganggu kalau nggak perfect. Kalau ini bagus dia orangnya. Diajak teman ini baik. Tapi sekalinya kalau nggak ada motivasi, dia tali tergantung kepala juga di timur. Makanya dia butuh seorang yang selalu hibur dia, buat dia tersenyum, buat dia ketawa. Karena kapan kalau dia ketemu ini, Tersiksa batin. batinnya pasti berdoa. Berarti sama tadi tuh ya, cenderung tertindas. Iya sih benar, Damai itu kayak begitu. Tapi kalau dia dapat pemimpin yang sanguinis, bagus dia. Karena orientasinya hubungan sama. Yang satu orientasinya juga sama. Tapi kenapa sanguinis sama melankolis itu disebut emosional? Apa? Dia artistik tapi emosional. Dia punya emosional juga. Maksudnya dia bisa mengekspresikan dirinya, ini cepet galau, ini cepet galau. Kalau si Samo, dia moodnya berubah-ubah. Ngomongnya dia. Kemudian dia. Oke, berikutnya. Langsung yuk. Biar semuanya nanti kalau yang udah maju ke depan, mau sholat dulu silakan sholat. Tapi yang belum boleh. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Tidak mau kak? Pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astari Syamsuddin. Saya akan mempresentasikan simpati dan power simpati. Oke, mantap. Saya kira simpati dan empati. Oke, jadi simpati dan power simpati. Nah, jadi simpati itu bagaimana cara agar orang-orang itu bisa melirik kita, bisa simpati pada kita. Nah, jadi caranya itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu simpati alami, yang kedua itu simpati kebetulan, dan yang ketiga adalah simpati buatan. Nah, jadi kalau simpati alami ini biasanya karena ada ikatan keluarga, misalkan antara ibu dan anak. Tidak perlu ibunya Ina cantik tak nak tidur lanjutan mama air. Pasti langsung nak tidur lanjutan mama air nak nyapu dulu nak. Nah itu karena sudah ada simpati, ada hubungan alami. Makanya kita tidak perlu menarik perhatian sama mata kayak gitu. Nah, kalau simpati kebetulan, misalkan nih kita lagi ngumpul di kafe, terus tiba-tiba orang mana Ki? Orang Bugis Ki juga? Oh Bugis mana? Sopeng. Oh saya di Sopeng. Akhirnya dari situ kita akhirnya di situ saya bisa melirik misalkan Pak Ketua, Pak Presiden. Akhirnya mulai dari situ saya akrab dengan Pak Presiden karena sudah terjalin simpati secara kebetulan. Karena kita biasanya itu kalau bukan sama suku, misalkan sama hobi juga. Misalnya suka Ki juga naik sepeda. Saya juga suka naik sepeda. Ayo deh nanti hari Minggu kita janjian. Nah itu terjadi karena sama-sama hobi. Asal jangan sama-sama hobi yang buruk, ya sama-sama hobi yang positif. Oke, selanjutnya adalah simpati buatan. Nah, kalau simpati buatan, ini simpati yang kita pelajari yang kayak diajari Eca. Ini yang harus kita pelajari. Misalkan kita mau interview nih, terus berarti kita harus buat
supaya bagaimana caranya supaya kita bisa diterima di perusahaan tersebut. Nah contohnya misalkan kita berbicaranya itu yang sopan, yang halus, atau baru masuk di ruangan, oh assalamualaikum Pak, kayak gitu langsung memberi salam kayak gitu. Jadi kita menarik simpatinya orang. Sama kayak di Alfa, cocok banget. Selamat datang kembali di Alfa Kak, kayak gitu. Oke, sama simpati. Kalau misalkan kita mau menarik simpatinya orang yang baru kita kenal, itu ada triknya teman-teman, ada caranya. Yang pertama itu kita harus sopan pada orang tersebut. Yang kedua kita harus senyum. Senyum. Kemudian karena kalau misalkan baru ketemu sama orang baru cemberut kayak sih, tidak enak memang mengenali 4 orang di malas mengenal sama kita gitu. Setelah itu kita sapa. Assalamualaikum Pak Haji. Biasanya kalau misalkan teknik perdagangan kan kayak di sentral tidak ada kenal orang dan apa Ki Haji Ki apa tidak pasti bilang singgah Ki pengaji, singgah Ki Bu Haji, singgah belanja atau kan cewek singgah belanja cantik ganteng gitu. Kamu apa akhirnya kita jadi Bali. Jadi Ibu Haji di sini beli kayak gitu. Oke. Masa mau kita kalau di sebelah? Oke, selanjutnya face to face atau kontak mata. Jadi kita kontak mata. Misalkan kalau sama perempuan, contoh kemarin ya saya pertama kali bertemu seseorang. Saya bicara tuh dia main HP, jadinya kita rada-rada aduh ini. Itu bisa membangun ketidaksimpatian orang kan. Makanya kalau kita ketemu sama orang sebisa mungkin simpan HP tak, atau kalau ada yang berdiri di sini bisa mungkin disimpan HP-nya. Itu bisa contoh simpati. Oke itu. Kemudian apa tadi ini kontak mata tadi, kemudian jantung ke jantung. Nah misalkan nih kita bertemu dengan klien nih, berarti oh Pak apa kabar Pak? Kita salam dan kita harus hadapkan jantung kita ke jantungnya, karena itu ada energinya Kak ketika jantung kita berhadapan dengan jantung. Asalkan jangki gunakan salah gunakan di siapa tahu mungkin tembak cewek. Tapi itu bisa kalau mau cari jodoh ya. Oh dan ada yang kelupaan Kak, ternyata kita harus dia berdiri berarti harus berdiri, kalau dia duduk harus duduk juga. Itu kayak begitu disampaikan memang harus semuanya materi Bang. Kapan memang tidak selesai itu materi, waktunya habis di-cut, nanti akan lanjut di sesi pertanyaan. Dan bahkan pertanyaan itu malah bisa lebih jatuh mental. contoh pertanyaan gitu. Ada pasti tanya jawab itu ada. Dan itu yang tanya jawab ibaratnya sudah kalau bahasa kasarnya ya pembantaian mental di situ. Oh iya, saya lupa sih kasih tahu ya. Saya lupa kasih tahu. Tapi sebenarnya nggak boleh kasih tahu, hanya nggak apa-apa. Khusus yang hadir ini saya tahu. Kita bakal digoyahkan, kita punya keyakinan. Contoh apa tadi kamu paham tentang ini? Simpati, menarik perhatian, yakin. Bukan menarik untuk mendapatkan respon. Yang mana yang benar? Yang mana di? Ya, ini orang yang bisa lulus kayaknya. Gitu. Pokoknya kita di yang mana kita yakini ya. Kalau memang salah ya udah berarti salah kita. Nah, begitu ya. Yang penting kita digoyahkan, kita punya mental. Yakin harus segitu, yakin. Masa coba itu apa hubungannya kayak begini? Apa gini? Jadi semua juri nanti berhak bertanya seperti itu. Wih, senang. Mari kita mundur teratur. Selanjutnya, ayo coba kamu nih ya. Yang udah maju. Harus membawa diri, harus membawa cerita. Etikanya apa? Etikanya apa? Berkendara yang baik, jalan, mematuhi lampu lintas. Kalau lampunya kuning ya bukan cap gas ya, tetapi siap-siap untuk berhenti. Seperti itu. Kemudian estetikanya adalah estetikanya kita berjalan dengan baik tanpa ada sweeping, tanpa ada pelanggaran seperti itu. Dan jika kita mematuhi
ketika kita mematuhi aturannya, kita melengkapi apa-apa yang sudah memang sudah sewajarnya kita atuhi, itu akan memberikan hasil yang baik. Itu seperti itu contoh berkendaraan di jalan. Oke. Satu lagi contoh sebelum berakhir, berpakaian coba, etika, etiket, estetika. Etika, etiket, estetika. Berpakaiannya yang sopan. Misalnya perempuan memakai jilbab, yang memakai jilbab itu yang menutupi buah dada. Itu berdasarkan di agama kita, agama Islam itu menutupi dada. Kalau ada yang tidak, kalau ada yang berjilbab namun menutup tubuhnya masih kentara, itu bukan berjilbab namanya. Oke. Etiketnya ya harus dikombin. Kalau dia tapi sekarang kan ngetren itu yang campur aduk. Kalau jilbabnya hijau, bajunya pink, celananya juga pink atau hijau atau kuning, itu sekarang lagi ngetren. Nah, dulu itu ketika kita berpakaian, ketika jilbab kita berwarna bunga-bunga misalnya kuning, kemudian kita memakai baju berwarna hijau, kemudian kita memakai rok warna merah, itu aneh, nggak estetik, itu aneh itu. Tapi zaman sekarang kuning justru itu estetik kelihatannya. Seperti itu. Kemudian closing udah mantap. Kemudian closingnya saya ada yang namanya 3B, ada yang namanya baik, ada yang namanya benar, ada yang namanya bagus. Baik itu penilaian dari manusia, sedangkan benar itu jelas berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian baik dan benar insya Allah bagus. Seperti itu. Sama dengan hal yang kemarin sekarang yang terjadi, ada yang namanya Panji Gumilang. Itu Panji Gumilang itu merasa dirinya bahwa dia baik. Dia mengeluarkan semua aturan-aturan katanya berdasarkan hadis dan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda dan kali ini saya akan membahas tentang 3E. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa 3E itu adalah etika, etiket, dan estet. Sambil jelasin, etika adalah etika dari bahasa Yunani yaitu bahasa Yunani apa bahasa Yunani ya? Dari bahasa Yunani etos yang berarti etika itu mulai dari sikap, adab, seperti itu. Dan yang kedua adalah etiket dalam bahasa Prancis apa? Etiquette yang berarti kartu undangan. Seperti di zaman dahulu, kerajaan itu mengeluarkan kartu undangan buat para tamu yang bermaksud ditujukan bahwa di dalamnya ada berupa peraturan-peraturan. Dan yang terakhir adalah estetika. Estetika diambil dari bahasa Yunani yaitu estetis, yang berarti suatu keindahan dan dapat dirasakan oleh panca indera. Etika dan estetika dan etiket dan estetika adalah satu kesatuan, adalah satu kunci dari memanusiakan manusia. Terus estetika dan etiket dan estetika ini mempunyai banyak manfaat. Manfaat dari 3E. Manfaat dari 3E. Yang pertama, dapat menimbulkan hubungan yang baik terhadap seseorang. Terus yang kedua, membangkitkan rasa percaya diri untuk kita. Ada pun beberapa contoh dalam 3E itu etika, etiket, dan estetika. Contohnya salah satunya itu etika dalam tidur. Contohnya etika di dalam tidur itu yang pertama tidak telanjang pada saat kita tidur. Yang etiketnya itu adalah menjaga kesopanan. Ketiga, estetikanya itu baik di dalam penjagaan kita tidur. Adapun juga contoh beberapa dari 3E, sama halnya dengan kita bertamu di rumah seseorang. Nah, itu dikatakan 3B. 3B ini baik, benar, dan bagus. Baik, benar,
bagus. Tetapi baik di sini belum tentu benar. Nah, salah satu contoh kasus, kita bertamu ke rumah orang dengan niatnya yang baik, bertamu terhadap orang yang ingin menjalin silaturahmi. Tetapi di 2B yang selanjutnya dia bertamu di jam malam, jam 10 malam ke atas. Apakah ini baik atau tidak? Pasti tidak. Jadi baik belum tentu benar, sehingga tidak tercapai estetika yang dimaksud. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya dimohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siapa lagi tuh? Yang paling jangan bukan di depan ujian, masih ada harus maksimal. Oke, jangan lama. 3, 2, 1, mulai. Jadi sensory power itu merupakan kumpulan pengetahuan, wawasan, ide, dan gagasan yang dimiliki oleh seseorang guna untuk menarik agar bisa diterima oleh orang lain. Nah, sensory power itu terdiri atas 10 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Singkat aja. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik yaitu kemampuan seseorang dalam membahasakan sesuatu, baik verbal maupun non-verbal. Nah, contoh misalnya, ketika teman-teman sekalian menghadiri sebuah acara, kemudian kita dituntut untuk bertemu dengan CEO yang ingin melakukan kerjasama misalnya, maka perlu adanya lobby. Nah, di sini kecerdasan linguistik ini main. Bagaimana kita kemudian mampu membahasakan sesuatu baik secara verbal dan non-verbal agar bisa diterima. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya kecerdasan logika. Jadi kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang dalam menganalogikan sesuatu. Contoh misalnya ketika saya mempresentasikan atau teman-teman sekalian mempresentasikan sesuatu di halayak umum, namun belum bisa diterima, maka perlu kita menganalogikan bagaimana kemudian apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh audiens. Kemudian yang ketiga ada namanya kecerdasan spasial. Spasial itu kecerdasan dalam mengkonsepkan sesuatu. Jadi mengkonsepkan sesuatu. Contoh misalnya ini biasanya dipakai dalam mendesain. Ini masuk ini kecerdasan spasial dari bagaimana cara kita untuk mengkonsepkan sesuatu. Nah, kemudian ada yang namanya kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal, kemampuan seseorang dalam mengiramakan sesuatu. Jadi orang-orang yang pemain musik, yang menyukai musik dan yang musisi itu ini mereka mainkan kecerdasan musikalnya main di dalamnya. Oke. Kemudian ada namanya kecerdasan kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi kepada banyak halayak atau ke orang lain. Jadi seperti itu. Kalau interpersonal. Kemudian ada kecerdasan intra. Kalau kecerdasan intra itu kecerdasan kita, kecerdasan pribadi, kemampuan seseorang untuk bermuhasabah. Jadi contoh misalnya pada hari ini saya ingin melakukan muhasabah di jam 3 setelah sholat tahajud, kan kita biasanya muhasabah tunggu sholat subuh, ya kan? Nah di situ kita muhasabah. Maka yang main itu adalah kecerdasan intra kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian ada namanya kecerdasan apa lagi? Kecerdasan spiritual. Kalau spiritual, dia itu kecerdasan yang berhubungan dengan keilahian. Jadi bedanya ini kecerdasan dengan muhasabah di sini. Kalau ini berhubungan dengan keilahian. Seperti itu. Apa maksudnya keilahian? Keilahian itu sesuatu kecerdasan tentang keyakinan kita. Jadi apa yang kita ketahui tentang keyakinan kita itu masuk di sini. Kecerdasan melibatkan. Iya. Kemudian yang terakhir baru 8 ini loh. Action terakhir. Oke, nggak apa-apa. Iya, full action. Ada 10 ya, Pak? Udah nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Mungkin itu saya Apa yang kurang saya tambahkan? Apa itu? Oh, natural.
apa? Udah ada, Inter udah ada. Hanya Indra ada. Sedangkan Inter tidak ada. Ada. Intra ada. Ini ada. Tapi logika spasial. Nih, Inter. Intra. Naturalistik sama musika. Ada. Spasial sudah, logika, kinetik. Oh, kinetik. Kinetik. Oke, berikutnya siapa? Bang ini dari tadi udah cepetan. Awas. Bang Aziz, mari kita tepuk tangan dulu untuk Bang Aziz. Dan tadi Bang Aziz ngebuat berarti harus maksimal ya kita. Baik. Sudah namakan mentam ini. Namakan mentam ini. Oke, ya Bang. 3, 2, 1 mulai. Selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz. Hari ini saya akan menyampaikan materi simpati dan kausi. Weh, Ada yang sempat ya. kartu ini simpan. Adik, simpati itu adalah terbagi dari 3. Pertama adalah simpati alami. Kemudian simpati alami, kemudian Kita tuh jantan itu. Kita tuh jantan itu. Dia mau menjelaskan. Aku segitu ekspresi. Oh, betul. Dia mau menjelaskan buat kita. alami, kemudian Ini. kemudian sebenarnya kita bawa simpati adalah daya tarik yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang lain yang mendengar atau melihat bisa bersimpati dengannya. Nah, kemudian di bagian simpati alami itu adalah simpati memang yang ada hubungan darah atau ikatan batin yang telah dimiliki seperti orang tua dengan anak, kemudian suami dengan istri, anak dengan kakek dan neneknya. Itu jadi simpati alami tidak perlu dilakukan untuk menarik perhatian karena sudah terjadi secara alami. Dan itu memang sudah menjadi satu ketetapan bahwa hubungan itu adalah hubungan yang ada di dalam batin yang diingat. Kemudian Dan salam itu adalah sunnah, yang menjawab adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, hari ini karena saya dikasih kesempatan untuk tampil di depan Anda, bukan untuk mengajari, bukan untuk menggurui, hanya sekedar menjelaskan apa yang harus semestinya saya jelaskan. Sebetulnya teman-teman, saya bisa jelaskan semua tadi itu materi dari 1 sampai ke bawah itu tadi sedikit terpenggal-penggal. Nah, namun sekarang saya akan mencoba untuk memaparkan kepada Anda tentang apa itu personality. Nah, jadi personality ini adalah bagaimana memahami karakter manusia. Nah, ternyata Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang berbahagia, ada 4 karakter manusia. Jadi bahasa simpel seperti ini saya bisa simpulkan. Sebelum saya jelaskan karena itu bahasa keren sebentar. Saya kasih gambaran begini. Jadi ada namanya koleris, ada namanya melankolis, ada namanya sanguin, ada namanya flegmatis. Nah, ini harus kita pahami seperti apa ini. Sebenarnya karakter manusia itu 85% terbentuk dari lingkungannya, teman-teman. Dari mana dia bergaul, dari mana dan dengan siapa dia sering bergaul, ya kan? Tadi sudah dibahasakan bahasanya kalau kita berada di lingkungan seperti kaya, mau tidak mau, percaya tidak percaya, jadi itu ilmu, ya kan? Faktor lingkungan, jadi lingkungan mempengaruhi otak manusia, kan seperti itu. Jadi makanya saya bilang tadi saya jelaskan bisa itu semuanya itu tadi sedikit-sedikit, baru saya kait-kaitkan. Jadi kalau koleris ini cenderung dia itu keras jiwanya. Setiap manusia sebetulnya memiliki 4 karakter ini: koleris, melankolis, sanguin dengan flegmatis.
Tetapi dari keempat tadi karakter tersebut ada dua biasanya yang menonjol. Dan dua menonjol ini satu yang paling kelihatan. Kalau dia biasanya seiring dengan usianya sudah tadinya koleris. Koleris ini kan jiwanya keras. Sama seperti saya. Orang melihatnya saya sendiri, tapi saya koleris juga. Kalau saya drive orang, kalau tidak bisa sukses saya berarti mati saya. Seperti itu. Nah, oke. Yang kedua, sanguin. Seperti saya juga orangnya sanguin. Sanguin itu suka bercanda, suka bergurau, suka kelihatan main-main. Tetapi balik main-mainnya dia sebenarnya menyimpan sesuatu. Dia belajar, dia serius, sangat tidak serius. Nah, tipe orang seperti ini teman-teman cenderung dia pasti akan kawin muda. Betul juga. Tersinggung dia ya. Nah, jadi sanguin itu seperti karakternya teman kita yang satu, Ibu Nur Hasanah, ini sanguin ini. Nah, sama juga seperti saya, sanguin juga, sama ini karakternya. Nah, karakter seperti ini bisa memimpin, ya. Nah, jadi kalau bicara angka besar dia, nah, angka besar. Yang mana dia angka besarnya? Itu tadi. Kan beliau ketua kelas kita suka mengatur tetap bayar aja bayar iuranmu. Nah, sebenarnya bukan mengatur, memang begitu kalau pemimpin. Jadi kalau pragmatis yang memimpin apa yang terjadi? Nah, jadi kenapa harus kita memahami diri sendiri dulu supaya kita bisa memahami karakter orang lain. Nah, dari keempat ini yang saya sebut berapa menit? Bisa 10 menit lagi. 1 menit lagi 10 menit. Oke, karena 1 menit lagi maka saya singkat. Ini semua teori teman-teman, teori. Seperti tadi digambarkan bahwa orang kalau jam tangannya di kanan, biasanya otak kirinya yang baik. Sementara saya dari kecil ini di kanan, tidak pernah di kiri, dari lain saya kalau di kiri, makanya di kanan. Orang membaca saya otak kiri, saya bilang tidak, otak kanan yang selalu bekerja. Kenapa? Otak kanan itu begini, orang yang selalu melakukan sesuatu hal yang berbeda, yang tidak biasanya orang lakukan, maka hasilnya pasti berbeda dengan kebanyakan orang. Dan 85% rata-rata orang bekerja menggunakan otak kiri. Nah, coba kita lihat berapa banyak orang pakai jam tangan kiri. Lebih sedikit yang otak kanan, hanya sedikit yang otak kanan. Tapi ada orang bilang saya itu otak kiri karena punya jam tangan di kanan. Saya bilang teorinya itu, tapi kenyataan yang saya lakukan ini bukan sengaja saya taruh di otak kanan. Saya bahas tadi saya bahas ini. Oke, dari keempat tadi melankolis, flegmatis, sanguin dengan koleris, ya. Dia nanti akan biasanya berubah ketika keadaan kita berubah, Pak. Seperti yang tadi, ketika kita dalam keadaan walaupun kita pragmatis, kalau sudah meluap-luap itu rasa marah, keluar koleris kita, Pak. Jadi anak-anak ini biasa. Padahal bukan itu karakter kita yang sebenarnya. Jadi kesimpulan dari semua ini yang empat tadi karakter ini dimiliki oleh setiap manusia sewaktu-waktu dia bisa berubah. Bisa saja karena keadaan, bisa saja karena usia. Yang tadinya perkembangan natolog keras orangnya, tapi ketika dia menjalani 50 tahun ke atas, jadi pragmatis. Oke? Nah, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata Pak, kalau begitu karakter manusia itu tipe manusia 4 tipe asis. Oke, ada banyak bicara, pulang bekerja. Perhatian orang lain itu proses kejiwaan. Jadi dia cenderung bagaimana supaya orang lain itu suka kepada kita. Nah, apa yang dikedepankan yang baik. Kadang orang simpati kepada kita itu karena wibawa, karena adabnya, dan banyak hal yang bisa membuat orang itu simpati kepada kita. Terkadang ada orang menyamakan simpati dengan empati. Ternyata itu adalah dua hal yang berbeda. Simpati itu tidak terlalu dalam. Dia pada batasan tertariknya orang ke kita atau tertariknya kita ke orang lain.
Tetapi kalau empati itu melibatkan emosional secara totalitas. Contoh, ada yang meninggal dunia, keluarga atau kerabat. Ada yang mengirim karangan bunga. Itu sebenarnya simpati. Dia masih kategori simpati. Kita merasakan. Tetapi kalau empati itu sudah melibatkan totalitas. Terkadang kita langsung berbincang dengan yang bersangkutan, dengan istrinya atau dengan anaknya yang berduka. Kita ceritakan kembali masa-masa kita bersama-sama dengan ayahnya, dengan bapaknya. Waktu saya sama dengan bapaknya, luar biasa itu bapaknya. Itu melibatkan secara totalitas. Di simpati ada yang kita lakukan untuk menarik itu. Ada 3 hal. Yang pertama simpati alami, yang kedua simpati kebetulan, dan yang ketiga adalah simpati yang dirancang. Simpati alami itu terbentuk secara alami karena hubungan yang sudah alami memang dari sejak dulu. Seperti suara bang. Otak, kemudian otak kiri, otak kanan, kemudian pengaruh-pengaruh itu baik, pengaruh lingkungan, pengaruh sosial, ya. Itu daripada segi pergaulan, ya, mulai ekspresi, ini bagaimana kita mencerahkan sesuatu itu, kemudian orang terima maupun tidak diterima, ya. Jadi itu contohnya ekspresi segitiga ekspresi, ya. Contohnya segitiga ekspresi. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui, misalnya bisa kita mengendalikan diri kalau kita tidak memakai istilah apa, merasakan dulu kemudian berpikir, setelah itu menyatukan dengan kesadaran, kesadaran pemikiran. Ya, dan itu banyak sekali yang terjadi di kehidupan kita. Tentunya saya pernah alami. Saya mau belok kanan, tapi di depan saya itu ada motor itu. WC-nya sebelah kiri. Ya, WC kiri ini motor ini. Mau belok kanan atau mau belok kiri? Maksudnya saya mau belok kanan, karena WC-nya belok kiri. Tapi rupanya ini motor dia tidak. Saya sadar saya. Dia sadar diri. Nah itu. Kemudian sebanyak banyak pengalaman yang saya alami yang sebelumnya sebenarnya. Seperti pelaku ini. Ya. Saya pernah ke Endrekan, ya. Saya pernah ke Endrekan. Tiba-tiba teman saya diajak ke Endrekan. Saya tidak periksa ini kelengkapan motor saya. Saya kunci-kuncinya apa, saya tidak langsung saja jalan, ya. Endrekan. Sampai di Endrekan selamat. Sampai di Endrekan. Tak pernah motor saya macet atau hal-hal yang lain. Nah itu karena mungkin ingatan saya itu memang sudah sampai di sana, tapi ketika dia pulang ini saya tidak ingat itu semua. Lalu saya pulang dari Endrekan ke Makassar, mulai macet terus motor. Ternyata yang setelah macet itu motor sudah diperbaiki. Jalan lagi, macet lagi, perbaiki jalan lagi, macet lagi sampai habis buat saya. Habis. Saya berangkat pagi sampai di Makassar subuh. Itu ceritanya. Singkat cerita sampai di Makassar. Pas sampai di Makassar itu, sampai di Makassar di situ ada yang memperbaiki motor saya, security bukan orang bengkel memperbaiki motor saya. Ternyata bisa bagus menurut saya. Nah, itu. Ya kan, lahir dunia ini, kemudian ada proses kehidupan yang namanya mati.
Untuk melalui ini adalah proses kehidupan. Dan di mana proses kehidupan ini pasti ada plus minusnya. Nah, plusnya sini ya, sampai terakhir atau husnul khatimah. Nah, untuk mencapai ini husnul khatimah, maka ada lagi yang harus kita lakukan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, misalnya sedekah. Gak ada yang jawab sama Okil. Sensori itu tadi pas itu. Siap-siap aja pas ujian. Itu yang dulu. Baik, sebelum kita bahas ke situ, langkah baiknya kita mengetahui apa sebenarnya yang Allah telah berikan kepada kita. Kenapa? Kita punya semua, punya mata, punya hidung, punya mulut, tapi kita tidak tahu sebenarnya ini apa ini maksudnya Allah kasih ke kita. Baik, jadi dalam diri manusia ada namanya otak. Otak itu terbagi atas dua bagian. Ada otak kanan, ada otak kiri. Tahu dan Ada oka, ada oki. Tentu dari kedua ini mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Tugas dari otak kanan adalah menyimpan data. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu akan tersimpan dalam otak kanan kita. Lalu otak kiri adalah tempat masuknya data, tempat penyaringan data. Misalnya, dulu kita pernah mendapatkan informasi bahwa sekolah di pesantren itu orang pasti dipukul, pasti di itu dan sebagainya, semuanya yang negatif tentang pesantren. Dia berada datanya di bawah. Lalu tiba-tiba ketika anak kita mau masuk pesantren, ada orang bilang ke kita, bilang Pak, itu pesantren tempatnya orang ramah, tempatnya orang baik, tidak ada yang membuli dan sebagainya. Akhirnya masuk di sini, data yang lama akan muncul naik lagi ke atas. Akhirnya terjadilah namanya proses berpikir, menganalisa. Jadi ada kemungkinan ketika muncul data baru dan data lama, ada orang yang mampu mengikuti data yang baik, ada orang yang mampu mengikuti data yang buruk. Makanya terjadilah proses berpikir di sini. Ada orang yang orangnya ikut-ikutan, berarti dia tidak mempergunakan akal pikirnya. Ada orang yang mampu merelasiokan, dia mampu menelaah jauh lebih dalam terhadap informasi yang baru masuk itu. Oke? Dari sini ternyata untuk menjadi seorang yang hebat di masa yang akan datang adalah kita harus tahu, harus punya kekuatan yang luar biasa. Dari sini otak ini akan lahir yang namanya mindset, pola pikir, perilaku. Kenapa? Menjadi motivator hebat perlu yang namanya mindset yang baik. Maka kita perlu yang namanya memasukkan data yang baik, data yang buruk. Makanya kita harus memilih data yang baik kita masukkan atau data yang buruk. Karena data yang masuk ke otak kanan kita ini akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita misalnya bilang, Pak Ilham, saya orangnya mau dapat ini, tapi prinsipnya, mindsetnya malas nih, itu tidak relevan. Makanya datanya harus selalu dipositifkan di otak kita untuk bisa merubah kehidupan kita. Ternyata di Oke ini dia mempunyai kekuatan yang luar biasa yang kita kadang tidak tahu posisinya. Oke ini mempunyai 88% penyimpanan. Oke ini 12%. Kita tidak, kadang kita tidak tahu kemampuan kita sebagai manusia, apakah ini saya mampu atau tidak. Namun kadang-kadang manusia berpikir bahwa saya ini hanya bisa seperti ini. Ia membatasi dirinya. Padahal Allah mengatakan dalam Quran, telah aku ciptakan manusia dengan sesempurnanya bentuk. Allah tidak mengatakan bilang Ilham hanya bisa seperti ini, tidak. Tapi Allah menciptakan sesempurnanya bentuk. Sempurna bagi orang yang tidak melihat, sempurna bagi orang yang melihat. Itulah Quran Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kenapa kita manusia membuat dalil tersendiri mengatakan saya hanya bisa tampil 5 menit, saya hanya bisa tampil 3 menit? Itu akibat dari data yang kita masukkan di sini yang tersimpan di otak kanan kita. Makanya mindsetnya harus kuat, pikirannya harus kuat. Menjadi motivator hebat harus kuat mindsetnya. Saya yakin saya bisa, saya yakin saya bisa. Kenapa? Kalau kita mau jadi motivator, baru mindset tampilnya 5 menit ke bawah. Jangan harap jadi orang hebat, nggak bisa. Mindsetnya harus berubah. Saya bisa tampil 7 menit. Disukai sendirinya. Contohnya tadi saya praktekkan tadi. Pulang dari masjid, keluar dari masjid asar, saya paling terakhir, nggak pakai sendal. Saya coba pakai pikiran saya, coba Kak, balik. Ternyata balik juga tadi. Ternyata memang sesuai apa yang disampaikan minggu lalu itu, ternyata apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi ataupun mereview ulang teori leadership tangguh. Ya. Kita sekarang ya dibentuk oleh masa lalu kita. Ya, dibentuk oleh masa lalu kita. Maksudnya dipengaruhi kita sekarang ini bentuk maksudnya kita jadi apa sekarang ini itu karena masa lalu kita. Ya, hasil dari masa lalu kita. Masa lalu kita dibentuk oleh apa? Oleh ada yang namanya faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Dari didikan orang tua kita, dari lingkungan perumahan kita itu sangat mempengaruhi karakter badan kita, pikiran kita ataupun cara berpikir. Kondisi kita saat ini ya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kalau lingkungannya baik, dominan pasti akan baik juga. Contohnya seperti saat ini kita dari lahir Islam, otomatis berjalannya waktu kita tetap muslim karena lingkungan kita. Ya, bisa jadi kalau lingkungan kita ini non muslim juga nantinya. Ya, nah itu mempengaruhi diri kita, membentuk diri kita. Yang kedua adalah pikiran, ya, faktor pikiran. Pikiran ini sangat menentukan, sangat membentuk diri kita, ya. Dari mana pengaruhnya pikiran ini? Ya, dari data yang masuk. Data yang masuk itu kita sudah kenal dengan apa yang faktor, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Ini sangat menentukan, ya, membentuk diri kita, ya. Kalau kita memasukkan data-data yang negatif, otomatis outputnya akan negatif, ya. Kalau kita masukkan data-data yang positif, otomatis positif juga yang kita pikirkan, ya, membentuk diri kita. Kemudian ada yang namanya teori badan atau jadi dikatakan 3 diri, ya, 3 hal yang membentuk diri. Yang ketiga adalah badan, ya. Badan kita kalau kita malas mandi, ya, ataupun sakit-sakitan, tentu, ya, mungkin saja kita nggak ada di sini, malas apa ya? Ya itu ya, malas olahraga. Ya, malas olahraga, ya. Intinya kondisi fisik kita, kondisi penampilan kita ini menentukan, ya, membentuk diri kita. Kemudian ada hal yang membentuk, yang mempengaruhi diri kita, ya, dikenal dengan 3 diri. Diri 3. Ya. Yang pertama adalah diri pengambil keputusan. Jadi dalam melakukan sesuatu apapun itu, ya, tentu kita mau melangkah saja dan kita yang putuskan, ya, saya mau melangkah ini, ya, kita yang mempengaruhi, ya. Kalau kita sudah membuat keputusan, maka diri kita juga sebagai pelaku, ya, sebagai pelaku. Kita melakukan apa yang sudah kita putuskan tadi. Nah, kemudian ada lagi dikatakan teorinya penikmat, ya. Apapun yang sudah kita putuskan, apapun yang sudah kita lakukan, hasilnya positif negatif kita nikmati, karena kita sendiri yang memutuskan, ya. Nah, ada hal-hal yang sangat mempengaruhi diri kita dalam ada sesuatu yang sangat mempengaruhi
mempengaruhi diri kita. Ya, ada sesuatu yang sangat mempengaruhi diri kita, yaitu apa? Nafsu. Ya, nafsu. Setiap manusia memiliki nafsu. Ya, kita bisa memutuskan hal positif negatif itu karena apa? Karena pertama dibentuk oleh yang tadi, terus mempengaruhi 3 diri tadi, dan diri 3. Nah, maka nafsu yang akan diambil kita kenal dengan prinsip nafsu. Ya, ada namanya nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Ya. Setiap manusia punya ini, ya. Tergantung kita ini condong kemana. Kita mau melakukan sesuatu, bahkan dari bangun tidur pun kita sudah menggunakan nafsu ini. Ya, nafsu misalnya kita posisinya biasa manusia di nafsu lawamah. Ya, bangun tidur, bangun enggak ya? Sudah azan. Udah tidur. Nah, itu berarti masih condong kan nafsu amarah. Tapi kalau kita, panggilan Allah ini, kita cenderung ke nafsu mutmainnah. Oke, waktu habis Bang. Belum 5 menit aja Bang. 5 menit. Mantap lah. Oke, berikutnya. Oh itu ya. Agi udah belum? Siapa lagi sebelum Agi? Kita udah belum? Belum. Siapa lagi? Oke, udah semua berarti ya. Kita materi apa? Bawa seperti oke boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang power simpati. Singkat aja Bu, jangan menuliskan di situ lama. PNS. Oke. Nah, dimana kita ketahui simpati adalah daya tarik atau teknik yang dilakukan untuk memikat orang lain untuk mendapatkan simpati dari orang lain supaya suka atau nyaman. Ya, supaya terjalin hubungan yang baik antara kita dan lawan bicara kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan simpati itu terbagi 3, yaitu simpati alami, simpati buatan, terus simpati yang kedua simpati kebetulan, terus simpati buatan. Di mana simpati alami itu biasanya terjadi pada status yang ada hubungan darah, misalnya seperti kakak beradik. Perasaan simpati antara kakak beradik itu timbul dengan sendirinya karena adanya hubungan darah antara kakak dengan adik, kakak yang menyayangi adiknya, terus adik yang menyayangi kakaknya. Terus yang kedua simpati kebetulan. Simpati kebetulan, di mana kita tahu simpati kebetulan ini terjadi seperti kita yang karena adanya satu hobi atau satu kesamaan, terus satu suku, satu daerah. Biasanya terjadi simpati seperti ini kalau kita berada di komunitas yang kebetulan kita terdiri dari berbeda-beda daerah, terus kita ketemu dengan salah satu teman yang kebetulan satu daerah atau satu kampung dengan kita, pasti akan terjadi simpati. Terus yang ketiga simpati buatan. Simpati buatan di sini di mana simpati ini dibuat untuk menimbulkan perasaan nyaman. Contoh misalnya di supermarket. Biasanya di supermarket sebelum kita masuk ada pegawai yang membuka pintu pasti sudah mengucapkan salam, senyum, kemudian sapa, kemudian di mana simpati buatan ini
Tengok. Apapun. Coba lagi. Coba lagi, oke. Gak apa-apa. Oke. Makasih sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pas ujian nggak boleh kayak begini Bu ya. Kalau udah nanti coba lagi udah berarti udah otomatis. Gagal. Nah, mending kita selamatkan penampilan tak. Udah ngomong aja apa yang kita tahu. Kalau pas ujian. Tapi kalau nanya kita cuma Ya mau gimana lagi daripada kita ibaratnya ada usaha sedikit daripada gak ada usaha apa lama sudah jangan begitu. Terserah kita mau sambungin kemana ke atau mau ulang lagi dari awal. Saya nanti kan di materinya. Ya nggak masalah daripada dia ini apa namanya bengong, mati akal, mati ide itu ibaratnya adalah nilai plusnya pasti dia dapat kalau dia improve sama materi baru. Kita kasih ini nilai usaha namanya karena dia udah improve ke materi lain. Siapa lagi? Rofiatur belum, kita belum. Oke, sisa 2. Nah itu sensori itu tidak ada kelas tadi tuh. Nah sensori gampang banget dan itu materi paling panjang loh, bisa gabung kemana-mana sensorinya. Kinestetik, kamu sebutin contohnya apa, pekerjaan yang cocok dengan visual apa, visual apa, auditori apa, pekerjaan yang cocok untuk kinestetik apa, gustatori apa, ya, semuanya itu. Dan itu semuanya alat-alat sensor untuk masuknya data. Oke, siapa lagi? Karen, saya dulu ya. Iya, sudah selesai di atas. Oke, langsung. Habis ini Rofiatur terus. Siapa lagi nama tak? Amalia. Siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Age, saya akan membahas mengenai materi leadership. Oke. Rika coy, jadi dulu kan. Terus jadi Rika. Ini Mas. Leadership dalam bahasa Indonesia itu kepemimpinan. Yang dimana seorang pemimpin, kita anggapnya sebagai seorang pemimpin, dibentuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rofiatur. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai SP. SP 12. Karena rata-rata dari tadi banyak teman-teman yang menjelaskan mengenai PS. Power Sembati. Jadi sekarang saya ke SP, Sensory Power. Sensory power ini bahasa lainnya disebut juga dengan multiple intelligence. Dan ini dicetuskan oleh Howard Gardner dan beliau seorang profesor di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Nah, apa pengertian dari SP atau multiple intelligence ini? Pengertiannya adalah kumpulan pengetahuan, kumpulan wawasan, kumpulan juga ilmu, semua ilmu-ilmu itu hampir atau kita kan terangkum di dalam sensory power ini. Nah, di sini beliau hanya mencetuskan itu ada 9, tetapi di Kahfi ditambah 1 lagi jadi menjadi 10 SP. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan mengolah kata dengan tepat. Seperti halnya dengan storytelling, seperti itu. Kemudian yang kedua, kecerdasan logika. Menganalogikan. Nah, di sini kecerdasan logika ini contohnya bisa memecahkan ide-ide yang abstrak. Dia bisa mengungkapkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan ide-ide yang disampaikan tadi, tetapi ide itu hanya disampaikan secara abstrak. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial ini adalah kecerdasan gabungan yang menggabungkan ataupun bisa menyesuaikan diri. Contoh dari spasial ini mengolah suatu tempat ketika ada kegiatan di mana tempat kursi, di mana tempat meja, pakai organ yang apa yang cocok.
Dan juga contoh lainnya yakni mendesain. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini yakni kecerdasan yang menyesuaikan dengan irama ataupun dikaitkan dengan kehidupan, bisa menyesuaikan dengan roda-roda kehidupan. Kemudian yang kelima ada yang disebut dengan kecerdasan kinetik. Ini berkaitan dengan kecerdasan gerak tubuh. Seperti contoh olahraga itu memakai gestur, kemudian memakai gerakan-gerakan yang sesuai dengan aturannya. Kemudian kecerdasan interpersonal. Ini kecerdasan bekerja sama ataupun berinteraksi bersama manusia. Contohnya berdiskusi, meja bundar, kemudian menggunakan bahasa komunikasi yang jelas sehingga menghasilkan hasil yang dapat disepakati. Kemudian kecerdasan yang ketujuh adalah intrapersonal. Intrapersonal ini bahasa lainnya adalah disebut dengan muhasabah diri atau berbicara atau introspeksi diri, mengenal diri lebih dalam. Siapakah diri saya sebenarnya, dan apa tujuan hidup saya. Kemudian kecerdasan selanjutnya ada yang disebut dengan kecerdasan naturalistik. Nah, kecerdasan naturalistik ini adalah kecerdasan yang berhubungan dengan alam atau disebut dengan hablum minal alam. Seperti itu. Contoh, ketika lihat sampah, kita sadar akan kebersihan, langsung diambil, dibuang pada tempatnya. Kita harus menjaga alam agar tetap asri, seperti itu ya, nyaman, bersih lah. Ya. Makanya nomerin, kalau kayak gitu sulit banget. Itu sudah berapa tuh? Oke, yang ke-9 adalah spiritual. Kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan yang berkaitan dengan ketuhanan, yaitu kita harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, hanya Allah yang patut kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah, karena kita memang mempercayai Tuhan kita hanya Allah. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir adalah action. Dari ke-9 kecerdasan ini, jika kita hanya mengetahui teorinya saja tanpa melakukannya, maka semua sama saja dengan sia-sia. Jadi kita harus memberikan yang namanya action yang paling penting untuk mendapatkan optimisme semuanya. Sekian dari saya. Oke, mantap. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua berarti ya? Satu nih. Gimana kamu coba ya? Atau sudah menyerah aja lah? Mau coba dulu. Jangan lah. Ayo buktikan. Anak Boltek bisa. Kamu Boltek kan ya? Oke, coba dong. Kamu membawakan materi? Oh, leadership. Ini kebanyakan suka leadership ya? Iya. Kalau leadership gampang banget sebenarnya ya. Karena orang pada lupa semua. Kayak AG kalau lupa udah gampang sekali gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maria Ramadana. Saat ini saya akan membawakan materi yaitu leadership active. Leadership active itu kepemimpinan, yang mana kita di dalam hati itu dalam kepemimpinan ini, mana kita memimpin diri kita sendiri. Ya. Atur bahasa, atur pelan-pelan. Terus untuk memimpin diri kita sendiri itu ada 3 hal membentuk diri. Yang pertama lingkungan, yang kedua pikiran, yang ketiga badan. Lingkungan, yang pertama lingkungan yang paling pertama itu dari keluarga. Jika keluarga kita memberikan kita pelajaran yang baik, contoh yang baik, maka diri kita dapat membentuk menjadi baik juga. Terus yang kedua itu pikiran. Pikiran di sini kalau kita memikirkan jika kita sering memikirkan hal-hal yang buruk, maka diri kita dapat membentuk menjadi buruk juga. Yang selanjutnya itu yang ketiga badan.
dengan membersihkan badan kita, sering berolahraga, sering gerak. Jika kita hanya rebahan, mungkin menjadi bentuk diri kita jadi kemalasan. Betul itu, badan itu mempengaruhi. Terus selanjutnya ada diri apa itu? Ada diri berfungsi ya. Fungsi diri ada 3. Yang pertama itu pengambil keputusan. Yang kedua pelaku. Yang ketiga penikmat. Singkat aja itu. Terus Yang pertama mengambil keputusan. Misalnya kita dalam kondisi 2 pilihan. Yang pertama ingin kuliah atau ingin langsung kerja. Jika kita mengambil keputusan misalnya kuliah, maka kita sebagai pelaku. Dan kalau kita melakukan tidak selalu kuliah, kita sebagai pelaku, apapun hasilnya, maka kita harus menikmatinya. Terus ada dari diri kita itu tentunya sangat dalam hidup itu sangat mempengaruhi namanya nafsu. Itu disulah nafsu. Ada 3 yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Yang pertama ini nafsu lawamah. Di sini nafsu ragu-ragu. Dimana kita misalnya dalam kuliah di kafe pasti banyak pertimbangan, pergi atau tidak. Di sini terjadi keraguan. Jika kita merasa malas, dalam diri kita malas, tidak mau pergi kuliah, ingin memilih santai-santai di rumah, bahan tidur, apa dan sebagainya, maka dia masuk di nafsu amarah, itu nafsu yang buruk. Terus jika dia melawan nafsunya untuk ikut kuliah di kafe, maka dia masuk di nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang menuju kebaikan. Kemudian cuma 4 quadran. Ada 4 quadran manusia. Yang pertama itu SD. SD itu sadar berilmu. Di sini sadar akan ilmunya. Ilmunya itu seperti guru, kiai. Dan di sini kita harus berguru kepadanya atau mengikutinya. Dan di sini juga bersifat positif. Yang selanjutnya itu tidak sadar berilmu. Di sini orangnya lain yang diucapkan, lain yang bekerja. Dan bersifat negatif. Di sini baiknya orangnya disadarkan, diingatkan. Dan selanjutnya itu STD, sadar tidak berilmu. Di sini orangnya yang ingin terus belajar, sadar akan kurang dalam berilmu dan sangat positif. Yang terakhir itu tidak sadar, tidak berilmu. Di sini tentunya itu orang sok tahu, bersifat negatif, maka kita harus meninggalkan hati dan mendoakannya semoga bisa menjadi lebih baik. Kembali ke jalan yang benar. Oke. Ya mungkin sekian.